juga kepada semua panitia yang sudah hadir di sini mempersiapkan acara. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tetap semangat ya, kalau tadi sempat ada anekdot, wah ini jam segini jam kritis gitu. Nah saya jam segini justru jamnya agak naik gitu, karena masa-masa ngantuknya udah lewat nih ya gitu. Mohon maaf, ini pertama-tama saya juga mohon maaf dulu kepada Pak Wi, Satgas Corona yang lain. Ini kami melepas masker begitu ya, karena dari berbagai tes tim teknis, suara kami tidak terdengar kalau kami memakai masker. Dan yang kedua, kami sedang puasa. Yang ketiga, kami berdua tadi pagi mengajar luring 2 jam begitu, jadi sepertinya udah ngos-ngosan begitu. Tapi alhamdulillah kami berdua sudah booster begitu ya, dan saya kemarin karena ada acara di Bali sudah bolak-balik dicolok dengan antigen. Insya Allah semuanya masih tetap bisa menjaga prokes. Sebelum saya memulai penjelasan, izinkan saya menyapa dulu Ketua Majelis Wali Amanat dengan jajarannya. Selamat siang. Jika hadir begitu, Ketua Senat Akademik dengan jajarannya. Selamat siang Bapak Ibu semua, Ketua Forum Guru Besar dengan jajarannya, dan tentunya Rektor ITB, para Wakil Rektor, Sekretaris Institut, pimpinan fakultas dan sekolah, pimpinan unit pendukung, para kasubdit, dosen, pendik, dan semua. Selamat siang saya ucapkan dan selamat bergabung pada acara sosialisasi penguatan sistem remunerasi ITB. Sebelum saya memulai penjelaskan, izinkan saya secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yani Panigoro yang menjadi sponsor dari kegiatan ini begitu. Tentunya kepada Rektor Bu Reni, kepada para wakil rektor, sekretaris institut juga, kepada Pak Irwan yang merupakan konsultan dari HCM ini, dan juga banyak pejabat yang sudah membantu sampai terselenggaranya acara pada hari ini. Ada kantor hukum, kemudian tentunya ada direktur kepegawaian yang bertanggung jawab terkait remunerasi. Ada juga ucapan terima kasih saya kepada direktur keuangan yang banyak memberi masukan, dan juga yang terakhir adalah kepada direktur perencanaan sumber daya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu tuh yang bosen begitu ya. Ini perasaan gitu. Remunerasi ini sering banget dilakukan sosialisasinya. Saya ingat yang pertama itu acara ITB Talk yang membawa waktu itu diisi oleh Bu Reni dan berdua saja dengan Pak Irwan gitu ya. Kemudian oleh saya juga pernah, tapi hanya terbatas kepada para pimpinan fakultas waktu itu, saya lupa tanggalnya. Setelah itu juga ada Budaya ya, itu saya ingat tanggal 14 Maret hari Senin, Budaya memberikan sosialisasi kepada seluruh pimpinan unit baik UKA maupun UKP. Dan hari ini saya ditugaskan oleh Bu Rektor untuk kembali memberikan sosialisasi tentang sistem remunerasi. Kenapa sih pentingnya bolak-balik sosialisasi? Bapak Ibu, selama yang saya pahami begitu, kita ini belum pernah membahas sistem remunerasi secara detail begitu ya, dengan filosofinya, dengan konsepnya begitu. Budaya diberi mendapat tugas sebagai direktur kepegawaian, latar belakangnya tadi apa Mbak Osi, mikrobiologi gitu ya, ngurus benda-benda hidup, tapi tanaman atau apa itu, binatang ya Bu ya? Mikroba, Bu. Oh mikroba, aduh itu masih mending ya, masih benda hidup gitu. Dan saya, latar belakang saya ini adalah ngurusin mesin begitu ya. Tapi kami berdua mendapat tugas dari Bu Rektor untuk mengelola SDM yang ada di ITB. Nah, oleh karena itu kami banyak dibantu oleh konsultan begitu ya, karena menurut kami niat yang baik saja tidak cukup. Niat yang baik itu harus dibekali dengan ilmu yang benar gitu ya, dengan cara yang proper juga. Oleh karena itu sekali lagi pada hari ini kami ingin sharing kembali tentang seperti apa sih sebetulnya konsep sistem remunerasi di ITB. Next. Ya, silahkan pendahuluan. Nah, mungkin sebelum saya mulai ke pokok bahasan, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya nih, sebelum saya ditanya, saya mending tanya dulu begitu ya, memberitahu dulu. Pasti Bapak Ibu curious kan, apa ya bedanya sih sistem remunerasi sekarang dengan sistem remunerasi yang sebelumnya? Apa sebetulnya yang diusulkan? Apa yang baru? Begitu mungkin ya Bapak Ibu pertanyaannya dari
sistem remunerasi yang sedang kami proses saat ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu, jadi sebelum kami memulai proses HCM secara keseluruhan, sebetulnya kami sudah banyak melakukan wawancara, ya FGD, wawancara kami melakukan terhadap pimpinan. Saat ini kami juga melakukannya terhadap pimpinan pada periode-periode sebelumnya. Nah, ada beberapa isu yang sebetulnya disampaikan pada saat wawancara maupun FGD. Yang pertama adalah mengenai kinerja. Jadi Bapak Ibu dari partisipan itu mengatakan di ITB itu sistem kinerjanya kayaknya istilahnya apa tuh ya, goblok pinter sama aja gitu ya. Jadi karena memang tidak bisa membedakan antara pegawai yang memang bagus kinerjanya atau yang so-so begitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ribet gitu. Sistem remunerasi kita tuh ribet, banyak sekali komponennya gitu ya. Jadi dua isu inilah yang kemudian menjadi dasar kami kemudian berusaha untuk bisa meningkatkan, menguatkan sistem remunerasi ini. Jadi yang pertama tentunya adalah kami mengadop dari best practice begitu ya, common practices yang ada di luar yang memang sudah menerapkan dengan lebih profesional tentang remunerasi ini, dan tentunya kemudian kami menggunakan common practices itu dalam bentuk guiding principle. Nah, sebelum dimulai maka izinkan saya menyampaikan dulu beberapa hal ya, asumsi yang menjadi dasar dari penjelasan saya berikutnya. Yang pertama adalah ITB memiliki otonomi ya, yang kemudian dengan otonomi ini maka sebetulnya ITB boleh melakukan pengelolaan SDM secara otonomi. Hal ini dikuatkan dengan pendapat hukum dari Kantor Hukum nomor 1371 tahun 2021 tanggal 15 November. Itu asumsi yang pertama. Jadi ITB ini otonom. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin sebagian tahu, sebagian juga belum tahu bahwa kalau dosen mempunyai jabatan fungsional begitu ya, sementara kalau tendik di ITB itu punya grading jabatan. Nah, asumsi kami adalah grading yang ada di ITB saat ini masih dianggap cukup efektif ya untuk kita bisa melakukan penguatan remunerasi. Kemudian asumsi yang keempat itu adalah analisis yang kami lakukan itu tidak memperhitungkan kompensasi yang diterima pegawai melalui badan-badan di luar payroll ITB. Ya, jadi yang benar-benar dianalisa oleh tim kami itu adalah kompensasi yang masuk ke dalam sistem remunnya ITB. Yang terakhir Bapak Ibu, kami berasumsi bahwa setiap pegawai di ITB itu memiliki performance scorecard, di mana hasil penilaian kinerja ini yang menjadi dasar untuk pemberian insentif ataupun bonus yang berbasis kinerja. Ini adalah asumsi yang kami mohon Bapak Ibu bisa sadari begitu ya, karena ini adalah menjadi landasan dasar kami mengusulkan sistem penguatan remunerasi. Ya, next Mas. Oke, jadi cara kerja tim kami ini, aduh gimana Budaya, sok-sokan banget ya kita ngomong tim kami ini ya, padahal di belakangnya itu banyak banget itu, ya. banyak pendukungnya, tapi ya kami semua lah begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang kenal saya agak merasa kaget gitu. Ini Putri kok tiba-tiba ngomongin compensation strategi gitu ya. Ini hasil saya kumpul sama Pak Irwan selama hampir setahun setengah begitu ya. Jadi kayaknya saya lebih sering ngomongin HCM ini daripada ngomongin riset saya begitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, prinsip sistem remunerasi itu mempunyai strategi, yang dimana strategi inilah yang kemudian tadi saya sebutkan di awal ya, itu sebagai guiding principle. Jadi apa itu sebetulnya strategi kompensasi? Yang pertama adalah PMIX. Saya yakin lah ya teman-teman Bapak Ibu dosen yang banyak bergerak di bidang SDM ini paham itu. Jadi intinya PMIX itu adalah tentang komposisi ya, gitu ya, dari komposisi dari remunerasi pegawai kita. Di mana misalnya kalau ini sebagai contoh ya, kalau misalnya di dalam sebuah organisasi itu ada dua tipe pegawai, yaitu eksekutif dan non eksekutif, maka akan kelihatan apa sih komponen yang membedakan antara dua kelompok ini. Kemudian strategi yang berikutnya adalah strategi kompetitif, ya.
Bapak Ibu kan sekarang, Bapak Ibu dosen terutama ya, wah kompetitif ya gitu, ngejar hibahnya dari LPPM begitu ya, ngejar hibah dari mana, Asahi, dari pemerintah, itu karena memang kompetitif. Nah begitu juga dengan Remun Bapak Ibu ya, jadi sistem kompensasi itu harus mempertimbangkan kompetitif. Dalam hal ini tentunya adalah kompetitif terhadap market ya, market yang bisa menjadi benchmark bagi ITB. Kemudian strategi yang keempat yaitu adalah performance. Jadi Remun yang diterima seseorang itu bisa menggambarkan level dari kinerjanya, begitu ya. Jadi ketika seseorang mempunyai nilai kinerja A, begitu ya, seperti kalau kita kuliah nih ya, kalau dia dianggap nilainya A, maka sebetulnya nilainya dia juga lebih tinggi ya, begitu dibanding yang nilainya C, begitu. Nah ternyata Remun kita pun harus bisa seperti itu, begitu, bahwa seseorang dia bisa mendapatkan Remun yang lebih tinggi, begitu, karena memang ada komponen kinerjanya ya yang memang membedakan yang satu dengan yang lain. Itu adalah strategi yang keempat. Yang ketiga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kompensasi ini bisa dikaitkan terhadap hal-hal yang lain gitu. Misalnya adalah terhadap pendapatan. Karena Bapak Ibu yang namanya remunerasi itu kan ujung-ujungnya kan uang ya, begitu ya. Jadi tentunya ketika sebuah organisasi ingin memberikan remun yang baik, tentu dia juga harus mempertimbangkan begitu. Berapa sih revenue saya gitu? Atau pikirannya terbalik. Kalau saya ingin memberikan remun sejumlah X, maka saya harus mengejar pendapatan seperti apa. Tapi anyway gitu ya, intinya begitu. Kita harus concern terhadap pendapatan kita. Atau mungkin performance, kalau memang ini dosen yang tidak bertugas mencari pendapatan, mungkin dikaitkan dengan berapa jumlah citasinya, jumlah H-indeksnya. Ternyata H-indeks saya nggak jelek-jelek amat, tapi walaupun saya yakin dibanding Bu Dea masih tinggi Bu Dea kayaknya. Ya, gitu. Ya Bu Dea ya gitu ya. Tapi nggak jelek-jelek banget lah ya, lumayan gitu. Kalau paten saya belum ada gitu ya. Ini Pak Wenten ini kayaknya yang banyak paten. Tapi anyhow, setiap performance, setiap kinerja yang dihasilkan oleh pegawai itu harusnya memang bisa dihargai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah strategi kompensasi, di mana sebetulnya strategi ini tentunya harus mengikuti guiding principle atau sudah sesuai. Apa saja guiding principle dari dalam Remun itu? Yang pertama adalah compliance. Compliance terhadap apa? Compliance terhadap peraturan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan ITB tentunya. Yang kedua, mudah untuk diadministrasi ya, is to administer. Jadi jangan ribet gitu ya. Melihatnya aja kalau udah ribet kayak gitu nanti nggak ada lagi nih yang mau jadi direktur kepegawaian gitu ya karena udah ribet. Jadi harus mudah, simple begitu. Nah tentunya yang ketiga adalah funding, di mana funding ini itu diterjemahkan sebagai internal equity begitu ya, kemampuan organisasi untuk bisa memberikan remunerasi dan juga terhadap kompetitif ya terhadap market. Nah, semua ITB sebagai sebuah organisasi tentunya juga punya strategi begitu ya. Jadi bagaimana strategi ITB kemudian diterjemahkan dalam guiding principle dan tentunya hasilnya itu adalah sistem remunerasi di mana sistem ini sudah mempertimbangkan lokasi kerja. Bapak Ibu tahu ya sekarang ITB sudah ada di Cirebon, sudah ada di Jatinangor juga, mungkin sebentar lagi ya 2-3 tahun lagi di Walini mungkin begitu ya. Kemudian keberagaman yang lain, bahwa ada 2 tipe pegawai, dosen dan pendik begitu ya. Nanti dosen ada lagi nih macam-macam jenisnya. Kemudian ada juga PNS dan non PNS begitu. Dan nah ini yang bawah nih Bu Dea, saya noleh-noleh Bu Dea ini. Ini tidak ada kategori, itu maksudnya dari hasil analisa kami itu kami masih menemukan begitu ya, tetapi nanti akan dikategorikan pastinya begitu. Ini dari apa yang ada. Tapi anyhow, kita harus seperti itu ya. Jadi semua strategi ini mengikuti guiding principle dan juga sudah mempertimbangkan keberagaman ITB. Next. Nah, Bapak Ibu, sampai halaman ini adalah hasil analisa kami dengan tim dari HCM begitu ya. Jadi dari hasil melihat dokumen, dari kemudian juga hasil kami melakukan wawancara dan FGD berkali-kali begitu ya. Seperti tadi Bu Dea sampaikan itu Bu Dea udah nggak ingat tuh berapa kali tuh ya kita melakukan FGD gitu. Analisa kami sampai pada kesimpulan bahwa kondisi remunerasi ITB saat ini adalah satu, struktur dan komposisi gaji itu masih banyak mengacu pada sistem PNS.
ITB belum mengacu kepada best practices begitu ya. Kemudian yang kedua, jumlah komponen penggajiannya itu banyak dan menimbulkan beban administrasi. Dari hasil perhitungan kami itu ada sekitar 39 komponen begitu ya. Jadi Bapak Ibu kebayang ya, mungkin yang gajinya ya gaji mungkin sekian juta di bawah 10 tapi ternyata komponennya banyak banget gitu ya, rasanya nggak sebanding gitu ya dengan pegawai yang melakukan payroll ini. Yang ketiga, hubungan gaji dengan kinerja yang lemah. Nah Bapak Ibu saya perlu garis bawahi, khusus yang nomor 3, jadi yang nomor 2 maupun nomor 3 ini muncul dalam setiap FGD kami gitu ya. Jadi rupanya para partisipan ini resah juga gitu. Kenapa hubungan gaji dengan kinerja itu lemah gitu. Itu tadi ya yang saya sampaikan, ketika menerima walaupun katanya gaji itu remun itu rahasia ya, private and confidential gitu. Tapi kan kadang-kadang antar teman suka ngobrol gitu ya. Rupanya mungkin ada kegelisahan gitu. Seseorang merasa perasaan saya tiap hari datang deh, perasaan saya kalau kerja cepet ya gitu. Tapi kenapa kok sama aja gitu dengan teman saya yang sering nggak datang seperti itu ya. Itu tuh muncul di dalam FGD kami. Kemudian yang keempat itu adanya perbedaan tingkat pendapatan yang cukup besar antara lokasi maupun unit kerja. Ini yang tadi kami sampaikan sebagai internal equity. Saya sih tadinya tahu begitu Bapak Ibu, cuman nggak mau tahu karena nggak tahu juga gimana how to solve-nya begitu ya. Tapi sekarang karena memang kami sudah menjadi program dari pimpinan kami, tentunya mau tidak mau ini harus kami bereskan seperti itu, harus kami rapikan bahasanya begitu. Yang kelima itu adalah daya saing dianggap kurang kompetitif. Jadi partisipan ini banyak lah ya gitu ya, saya nggak bilang semua, mungkin cukup banyak yang mengatakan penghasilannya kurang kompetitif gitu. Karena tapi kalau saya gitu ditanya, mungkin saya berseloroh akan mengatakan iya deh gitu, selalu ya rumput di tetangga tampak lebih hijau dibanding rumput di kebun sendiri gitu. Tapi kita tidak boleh gitu, kita tidak boleh mengatakan itu salah atau itu benar tanpa data yang baik begitu. Oleh karena itu ITB sudah melakukan benchmarking kepada beberapa perguruan tinggi. Nah, kemudian yang keenam itu adalah hasil ini. Penggolongan pegawai dan struktur gaji berdasarkan pada masa kerja gaji ya, di mana kondisi ini sudah tidak selaras dengan prinsip SDM yang berbasis kinerja. Gitu. Nah, itu adalah kondisi saat ini. Nah, di tengah-tengah itu adalah guiding principle yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama harus selaras dengan kerangka kerja, tadi sudah disampaikan ya, tentang strategi kompensasi. Kemudian guiding principle berikutnya adalah tidak ada pengurangan penghasilan pegawai dalam proses perbaikan. Gitu. Tapi di sini ada tanda satu ya, nanti silahkan dibahas. Nah kemudian yang ketiga itu adalah implikasi keuangan yang berimbang bagi pegawai. Ya. Yang keempat tentunya adalah struktur dan komposisi gaji atau remun ini harus selaras dengan praktek-praktek yang terjadi di luar sana ya gitu, yaitu common practices. Nah dari kondisi analisis saat ini dan juga menerapkan guiding principle, maka program penguatan itu ada di sebelah kanan. Yang pertama adalah Rektor Bu Reni sudah mengeluarkan peraturan Rektor nomor 178 tahun 2022, yaitu tentang penyusunan kebijakan umum sistem remunerasi. Di sini pada dasarnya peraturan Rektor ini adalah menuliskan gitu ya, menjaga tentang guiding principle itu. Nah, kemudian penguatan yang berikutnya adalah restrukturisasi. Kami memutuskan ada 2 tahap restrukturisasi, remunerasi. Yang pertama adalah, tahap yang pertama adalah komponen gaji kami rapikan, tadi yang 39 kami buat lebih ringkas begitu ya, agar mudah diadministrasikan. Namun total guaranteed cash itu tetap ya, belum ada kenaikan. Nanti kami jelaskan ya, apa itu total guaranteed cash. Kemudian pada tahap ini apa yang kami lakukan? Pertama adalah kami menyederhanakan komponen, begitu ya. Kami melakukan penguatan komponen berbasis kinerja, karena untuk menjawab hasil analisa kami. Kemudian tentunya kami meningkatkan compliance antara aturan yang sekarang berlaku, praktek-praktek yang berlaku, dan tentunya dengan aturan yang sudah ada ya, baik di pemerintah maupun
Nah, sementara untuk penguatan tahap 2 itu kami mengusulkan komponen gaji juga berubah begitu ya. Tentunya ke arah yang lebih baik begitu, dan total guaranteed cash-nya juga berubah. Jadi ada peningkatan begitu. Nah, di bawah ada catatan Bapak Ibu, sebelum saya ditanya nanti begitu. Apa itu total guaranteed cash? Total guaranteed cash adalah total penghasilan tetap yang diterima oleh Bapak Ibu setiap bulan. Ya, jadi tetap ya. Kalau yang masih variabel itu bukan TGC. Nah, nanti akan kami jelaskan apa aja sih nanti yang akan menjadi bagian dari komponen TGC ini. Nah, Bapak Ibu, saya perlu juga sampaikan banyak istilah katanya, ada yang bilang total guaranteed cash, total cash, earning cash, apapun itulah begitu ya. Tapi ITB dengan peraturan rektor 178 sudah menetapkan bahwa istilah yang kami gunakan, term yang kami gunakan, yang digunakan di ITB adalah TGC, total guaranteed cash. Nanti ada total guaranteed cash, ada total cash, dan ada juga total remunerasi. Gitu. Next, Mas. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, ini yang Bapak Ibu lihat di layar, ini yang kami sampaikan adalah program penguatan kami. Jadi, yang paling kiri itu adalah sistem kompensasi, remunerasi, gaji ITB saat ini, begitu ya. Dan kami sudah melakukan simulasi begitu untuk menerapkan guiding principle. Dan kemudian ini adalah program penguatan remunerasinya. Jadi kalau dilihat dari bagan ini, kita berada pada posisi saat ini, yaitu di mana TGC tetap ya, total guaranteed cash tetap, kemudian komponennya tetap. Apa itu komponen tetap? Yaitu komponen yang 39 itu. Gitu ya. Kemudian kami sekarang menuju kepada tahap 1, di mana tahap 1 yang berwarna kuning, TGC-nya tetap. Gitu ya, ini muka saya sebagai TGC-nya tetap, gitu. Namun komponennya berubah. Dalam arti komponennya kami sederhanakan supaya payroll-nya itu sederhana, mudah untuk diadministrasikan. Nah, ini tahap 1. Kemudian beralih ke kotak yang berwarna hijau, tahap 2 itu adalah kami mengusulkan agar TGC berubah. Artinya tentunya berubah ke atas ya, bukan ke bawah gitu kan, karena tadi kan TGC nggak boleh turun begitu. Nah, kami mengusulkan ada perubahan TGC dan juga komponennya berubah. Apa saja itu yang nanti komponen berubah, nanti akan saya jelaskan berikutnya begitu ya. Masih ada, jadi artinya adalah komponen pada tahap 1 itu masih ada beberapa komponen yang masih bisa itu disederhanakan gitu ya. Itu upayanya dan itu akan kami lakukan pada tahap 2. Nah, kurang lebih Bapak Ibu itulah yang menjadi program penguatan remunerasi ITB dalam 1-2 tahun ini. Next, Mas. Nah, bagaimana kemudian kita masuk pada topik hasil restrukturisasi tahap 1. Next, Mas. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf, tolong saya jangan ditanya dengan berbagai istilah yang maksudnya sama begitu ya. Kita kembali ke peraturan rektor 178 saja begitu, bahwa ITB menggunakan istilah ini. Yang pertama adalah ada upah pokok ya, kita berangkat dari konsep upah pokok begitu, karena ada cerita nanti gaji dasar apapun, tapi kita menggunakan istilahnya adalah upah pokok. Upah pokok sebesar 12 bulan. Ini artinya Bapak Ibu terima ya selama 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian on top of upah pokok itu ada yang namanya gaji dasar tahunan, di mana komponennya terdiri dari selain upah pokok selama 12 bulan tadi, itu Bapak Ibu juga menerima pembayaran-pembayaran yang sifatnya adalah pasti ya, THR misalnya. THR ya Bu ya, alhamdulillah makin semangat nih saya puasanya ya. Padahal masih lama ya Mbak, lebarannya begitu, hitungin puasa dulu, tapi nggak apa-apa lah, lumayan lah gitu ya, ada penyemangat gitu ya. Jadi 2 komponen ini yang kemudian kami sebut sebagai gaji dasar tahunan. Nah, term yang ketiga di mana terdiri dari 3 komponen itu dinamakan, kami sebut sebagai total guaranteed cash. Jadi kami sudah punya upah pokok, udah ada juga guaranteed payments gitu ya, payment yang garanti dibayar dalam waktu 1 tahun. Kemudian ditambah juga tunjangan tetap.
Apa saja tuh tunjangan tetap? Ada tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kehadiran, dan seterusnya. Ini disebut dengan total guaranteed cash. Jadi Bapak Ibu mulai 11 Februari, karena 178 itu kalau nggak salah tanggal 11 Februari, kita mulai membiasakan ya menggunakan istilah upah pokok, gaji dasar, TGC, TC gitu ya. Oke, tadi sampai dengan TGC. Nah, sekarang berikutnya adalah TC atau total cash. Jadi yang diterima semua dalam bentuk cash. Tadi sudah ada gaji upah pokok, kemudian ada gaji dasar, ada tunjangan, maaf, salah. Ada upah pokok, ada guaranteed payment, kemudian ada tunjangan tetap, ditambah lagi satu lagi adalah komponen insentif atau tunjangan yang sifatnya variabel. Artinya variabel itu apa Bapak Ibu? Yang namanya juga variabel. Maybe yes, maybe not. Gitu kalau katanya anak milenial gitu ya Bu ya. Maybe yes, maybe not. Enggak lah ya. Maybe yes lah, yes gitu. Yes gitu. Cuman isinya yesnya itu, nah itu gitu ya. Tapi artinya ini adalah tunjangan variabel yang bentuknya bisa berbentuk insentif maupun bonus ya. Nah, keempat komponen utama ini, inilah yang kemudian kami sebut sebagai total cash. Begitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu apa yang kami sebut ya, kami namakan sebagai total remuneration. Di mana selain 4 komponen tadi, masih ada yang kompensasi yang diberikan dalam bentuk fasilitas atau benefit gitu ya. Misalnya asuransi kesehatan, kendaraan begitu dan seterusnya. Nah, ini kita pahami bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ada upah pokok, ada gaji dasar, TGC, TC, dan TR, total remuneration. Next Mas. Nah, ini adalah proses kami menyederhanakan komponen-komponen tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah paling kiri itu sampai bingung itu kami mencari warna yang berbeda gitu ya. Karena harus berbeda warnanya supaya 39. Itu ada sekitar 39 dan saat ini kami sederhanakan menjadi yang di tengah-tengah itu. Saya juga lupa tuh totalnya ada berapa, 13 ya? 15 ya? 15 ya, karena itu kemarin sempat alot juga antara 13, 14, 15, tapi ternyata 15 gitu ya yang akhirnya ini. Oke, jadi apa saja sebetulnya dari 15 komponen ini yang membentuk 3 tadi? Total guaranteed cost, total guaranteed cash, total cash, dan total remuneration. Ini kebanyakan ngomong cost ya, begitu ya. Yang soalnya sebenarnya ngurusin remun sebetulnya udah ya nih ya. Jadi komponen-komponen utama yang membentuk TGC tadi udah disampaikan ya, ada upah pokok, kemudian ada tunjangan melekat, tunjangan kehormatan. Kalau ini ya, kita lihat kepada komponen yang ada di ITB ya, tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, tunjangan jabatan, tunjangan profesi, kemudian ada apa lagi? Tunjangan profesi, ini nggak kelihatan ini sebentar. Tunjangan profesi, tunjangan makan dan kehadiran, kemudian ada upah lembur, ada tunjangan PPH, ada tunjangan hari raya, dan ada tunjangan penyesuaian. Jadi ini ada berapa Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya? Sampai dengan tunjangan. Jadi ada 10 komponen itu yang membentuk TGC kita, total guaranteed cash. Kemudian on top of itu ada komponen honor beban lebih, begitu ya. Kemudian juga ada honor dari Satgas, riset, Kerma, PPMI, dan seterusnya. Kemudian ada insentif penilaian kinerja atau IPK. Nah, dan yang terakhir adalah ini kenapa tulisannya kecil, kenapa yang insentif penilaian kinerjanya yang gede gitu ya. Kemudian ada insentif prestasi khusus. Nanti saya jelaskan satu-satu apa sih itu sebetulnya. Mungkin kalau yang di bawah Bapak Ibu udah kenal ya, kalau yang di atas agak-agak asing sedikit gitu ya. Sengaja Bapak Ibu nih, Pak Irwan suka iseng nih, suka ngerjain kami nih, suka dikasih hal-hal yang iseng supaya bikin penasaran gitu ya. Nah jadi komponen-komponen ini yang membentuk total cash. Jadi semua ini diberikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk liquid ya, cash begitu. Nah, kemudian ada fasilitas dan benefit yang juga diberikan oleh ITB. Nah, komponen inilah yang kemudian membentuk apa yang kita sebut sebagai total remuneration. Gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita bandingkan tadi dengan cerita saya, penjelasan saya tentang proses penguatannya begitu, maka sekarang sebenarnya kita berada di tahap 1, di kotak yang berwarna kuning.
saat ini, gitu ya. Nah, karena emang ini sedang bergerak, mohon maaf. Karena ini memang sedang bergerak, jadi saya perlu menambahkan beberapa hal supaya tidak terjadi misunderstanding begitu, bahwa ini adalah masih dalam masa transisi, ya. Jadi formula ini adalah formula sementara karena kami memperhitungkan satu, kami perlu waktu untuk mengakumulasi data performance scorecard hingga 6 bulan. Ya, karena menurut kami data 6 bulan itu adalah data yang cukup kuat bagi kami untuk kemudian mengatakan apakah tujuan ITB ini bakal bisa tercapai atau tidak, target-target ITB ini bisa tercapai atau tidak ya, target dalam 1 tahun. Kemudian kami masih sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan model honor beban lebih yang lebih komprehensif gitu ya, karena Bapak Ibu tahu lah ya kalau honor beban lebih itu juga sebetulnya ngitungnya juga agak ribet gitu ya, satu-satu dihitung jam dan seterusnya gitu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah kami juga sudah mempertimbangkan tentang peraturan pemerintah, kepatuhan kami terhadap peraturan pemerintah dan juga guiding principle dalam sistem remunerasi ITB. Next, Mas. Oke, ini sekedar review saja. Apa itu yang namanya upah pokok? Jadi Bapak Ibu baik PNS maupun non PNS, upah pokok itu adalah seperti gaji pokok PNS ya, di mana ini berlaku untuk seluruh pegawai ITB dan akan berubah mengikuti peraturan pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah tidak mengumumkan gaji PNS, kenaikan gaji PNS, maka ya nggak berubah begitu ya. Dan ini dibayarkan setiap bulan. Oke, berikutnya Mas. Tunjangan melekat. Nah ini tunjangan melekat itu ada tadi dari beberapa hal. Yang pertama adalah tunjangan suami atau tunjangan istri, tunjangan anak maksimum 2 gitu ya. Enggak berubah ya Bu? Masih 2 ya Bu? Tunjangan suami atau istri satu-satu ya Bu? Oh, 1. Oke. Jadi Bapak Ibu tunjangan suami atau istri 1 ya Bapak Ibu ya. Tunjangan anak maksimum 2 gitu ya. Tunjangan beras, kemudian ada juga tunjangan umum. Apa itu tunjangan umum? Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan fungsional atau belum memiliki jabatan fungsional. Nah, tunjangan melekat ini pun dibayarkan setiap bulan. Jadi dia menjadi komponen dari total guaranteed cash kita. Next. Nah, tunjangan kehormatan itu besarnya adalah 2 kali upah pokok, berlaku untuk guru besar, Budaya, jadi kita belum dapat ya Budaya. Kemudian perubahannya juga sama, mengikuti peraturan pemerintah dan ini pun dibayarkan setiap bulan. Next, Mas. Nah, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini kemarin juga kami pada saat konsolidasi itu dibantu Pak Anas ya Budaya ya, dan juga tim dari MTI itu menjelaskannya cukup ribet gitu, karena memang istilah tunjangan jabatan ini sudah tercampur baur ya. Tapi alhamdulillah kami kemudian sepakat bahwa tunjangan jabatan itu ada 2 ya, supaya sederhana. Yang pertama adalah kami sebut sebagai tunjangan jabatan struktural, yaitu tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan rektor. Kemudian bagi dosen yang ada di dalam jabatan struktural ini, maka namanya bukan tunjangan jabatan, namun ini adalah tunjangan tugas tambahan bagi dosen yang menjabat. Nah, sedangkan untuk yang pendek tentunya namanya adalah jabatan struktural. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Tipe tunjangan jabatan berikutnya adalah tipe tunjangan jabatan tetap. Kami menyebutnya adalah tunjangan jabatan tetap. Ini diberikan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi misalnya tunjangan fungsional begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pun juga sama, dibayar setiap bulan. Next. Tunjangan profesi. Nah, Bapak Ibu tahu lah tunjangan profesi itu besarnya adalah 1 kali upah pokok begitu ya. Tunjangan ITB memberikan juga tunjangan sertifikasi begitu ya bagi dosen-dosen yang memang belum mendapat jatah dari pemerintah. Besarannya mengikuti ketentuan nasional dan dibayarkan setiap bulan. Namun ada hal yang perlu kami sampaikan juga di sini. Jadi mulai tahun ini ya Bu ya. Tahun ini begitu nanti SK-nya ini peraturan rektornya ditetapkan, maka ITB sudah menetapkan bahwa tunjangan sertifikasi ITB internal begitu, itu besarannya mengikuti nasional. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan hanya 75% ya gitu. Yeay, lumayan. Ya Mas Robi, lumayan ya Mas Robi. Buat beli apa? Buat beli baju gitu. Baik, akhirnya ada juga, oh ada juga nih yang berubah gitu ya. Baik, next Mas.
Bapak Ibu supaya nggak ngantuk nih, kasihan soalnya teman-teman yang di studio nih udah mulai kepanasan begitu ya. Ini sebenarnya saya juga gerah nih ya, tapi sok-sokan nggak mau kelihatan gerah gitu. Nah, berikutnya adalah tunjangan makan ya dan tunjangan kehadiran. Nah, tunjangan makan ini besarannya mengikuti peraturan pemerintah, berlaku untuk semua pegawai ITB. Sedangkan besaran tunjangan kehadiran itu dalam sistem yang baru itu merupakan gabungan dari tunjangan transportasi dan tunjangan kehadiran yang lama, yang selama ini Bapak Ibu kenal begitu ya. Jadi setelah peraturan rektornya ditetapkan, nggak ada lagi ya istilah tunjangan transportasi, yang ada adalah tunjangan kehadiran. Tunjangan makan, transport, dan juga kehadiran itu walaupun membentuk TGC, Total Guaranteed Cash, tapi ini merupakan komponen yang tidak tetap karena dibayarkannya berdasarkan kehadiran, namanya juga tunjangan kehadiran, gitu ya. Kalau nggak hadir nanti goib gitu ya. Jadi ini besarannya tentunya adalah tidak tetap, bergantung pada kehadiran. Dan ini pun dibayarkan setiap bulan. Next, Mas. Nah, berikutnya adalah tentang upah lembur. Nah, ini ada juga nih sesuatu yang menurut saya mudah-mudahan menyemangati kita semua ya, kecuali dosen. Oke, jadi upah lembur itu mengikuti peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 2004 pasal 5. Kemudian mengikuti juga peraturan pemerintah nomor 35 tahun 21 pasal 31 terkait upah lembur. Nah, aturan upah lembur ini akan ditetapkan dengan peraturan rektor yang tentunya prinsipnya adalah tidak rutin. Jangan sampai ya lembur jadi rutin, itu sih bukan lembur begitu ya. Ada batasan jumlah jam lembur maksimum gitu ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ini tadi yang sampaikan, mohon maaf dosen nggak dapat lembur ya. Jadi ini hanya berlaku untuk tendik yang tidak memiliki jabatan struktural. Ini pun juga sama, upah lembur ini pun dibayarkan tiap bulan. Next, Mak. Ada yang kehilangan. Balik dulu Mas mungkin. Ada yang kehilang. Oke, di atas saya lupa menjelaskan ya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 2004, itu upah lembur itu dibayarkan berdasar hitungan per jamnya adalah besaran upah bulanan dibagi 173. Nah, selama ini Bapak Ibu praktek di ITB itu upah lembur itu dibayarkan mengikuti aturan ASN kalau nggak salah ya Bu ya. PNS begitu tuh ada golongan 1 15.000 kalau nggak salah. Waktu itu Bu Wati memberitahu. Sedangkan dengan jumlah yang sama ya, dengan golongan yang sama karena memang menghitungnya adalah upah bulanan dibagi 173, maka besarnya harusnya 33. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Ibu Rektor sudah menetapkan bahwa upah lembur akan mengikuti peraturan tenaga kerja ya. Jadi tidak mengikuti peraturan, tidak mengikuti ASN. Jadi kita up ya seperti itu. Upah bulanan dibagi 173. Dan Bapak Ibu nanti jangan banding-bandingin sama temennya loh. Kamu kok dibayarnya segitu, saya segini. Lawang upah bulanannya aja beda gitu ya. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Kalau bertanya, tanya aja ke tempatnya Bude. Nah, next Mas. Udah ada perubahan lagi ya. Tadi Bapak Ibu ya, tadi yang sertifikasi internal dari 75 jadi 100%. Upah lembur dari yang ngikutin golongan begitu ya. Pemerintah sekarang mengikuti Menaker upah pokok dibagi 173. Nah, ada juga Bapak Ibu tunjangan PPH, katanya sini ya katanya nggak kerasa gitu. Ya nggak kerasa karena mungkin sebagian besar dari kita total kompensasinya lebih besar dari 50 juta. Ya. Nah, ini pun dibayarkan setiap bulan seperti itu. Baik. Next, Mas. Tunjangan hari raya Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan. Selama ini mungkin Bapak Ibu hanya mengenal melihat aja, oh, oke terima segitu udah langsung hilang begitu. Jadi sebetulnya aturan penetapan tunjangan hari raya itu ada rumusnya. Rumusnya adalah FPD, yaitu apa itu FPD? Faktor penyesuaian dana begitu. Kemudian dikalikan terhadap upah pokok plus tunjangan jabatan plus tunjangan melekat plus tunjangan jabatan. Jadi FPD itu adalah penyesuaian dana. Jadi ya gimana keuangan organisasi begitu. Makin baik, makin besar tentunya kami ingin memberikan lebih besar lagi. Nah, yang pasti Bapak Ibu besaran THR itu harus mengikuti peraturan presiden yaitu minimum 1 bulan upah. Jadi kalau lebih besar nggak masalah begitu ya. Dan juga memenuhi aturan-aturan yang lain seperti misalnya upah minimum provinsi, upah bulanan dan seterusnya.
ini dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menunggu hari, begitu ya. Asumsi sudah ada berita cuti bersama, Bu? Belum ya? Belum. Ya, tapi anggaplah kira-kira minggu terakhir itu agak-agak kosong gitu ya. Semua udah pada mudik karena pemerintah sudah mengizinkan kita semua untuk mudik. Baik, berikutnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah tunjangan penyesuaian. Jadi ini masih merupakan komponen dari TGC ya Bapak Ibu ya. Tunjangan penyesuaian adalah merupakan tunjangan transisi ya dan bersifat dinamis. Ditetapkan dengan peraturan rektor. Tunjangan ini kami sediakan itu dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan juga terhadap guiding principle, terutama terkait remunerasi TGC, ya, total guaranteed cash. Jadi kita sedang melakukan pengembangan, restrukturisasi, kita sedang melakukan penguatan. Nah, kalau ada TGC yang terdampak, maka ini disesuaikan dengan masuk pada komponen tunjangan penyesuaian. Jadi bisa jadi 2-3 tahun lagi tunjangan ini nggak ada, gitu ya. Atau 0 gitu, walaupun kalau saya ngomong 0 nanti orang-orang siapa nih, Bu Cia, Bu Fasad langsung protes. Itu kalau di 0 kan nanti basis datanya ada nilai 0 gitu ya. Nah, whatever itu ya. Tapi ini sifatnya interim dan bisa bersifat dinamis gitu. Jadi tunjangan ini secara bertahap akan hilang, sudah disampaikan. Bisa juga ini merupakan tunjangan bagi pegawai-pegawai, dosen atau pegawai yang baru bergabung, ya, onboarding gitu. Nah, tentunya tunjangan ini juga merupakan media agar sistem remunerasi ITB ini mampu bersifat uniform, ya, mampu memayungi seluruh remunerasi yang ada di ITB. Ini dibayar setiap bulan, ya, sampai dengan tunjangan penyesuaian. Next, berikutnya adalah tentang honor lebih, honor beban lebih. Honor beban lebih ini adalah insentif beban lebih mengajar. Bapak Ibu dosen pasti tahu, ya, ini tentunya akan mencakup aspek tridharma. Jadi selama ini mengajar saja ya, tetapi ada diskusi bahwa komponen ini pun akan menyangkut aspek tridharma yang mengacu pada CX dan juga namanya bukan CX sekarang, akademik ITB ACID, dan tentunya kepada sister atau BKD kita. Ya. Nah, kami merencanakan HBL ini atau honor beban lebih ini adalah komponen yang sifatnya transisi dan berlaku hingga Juni 2022. Saat ini untuk mengisi komponen ini maka fakultas sekolah mengajukan honor beban lebih dengan mempertimbangkan RKA dan juga standar biaya ITB, yaitu peraturan rektor 1320 tahun 2021 ya. Dan kalau saya tidak salah budaya ya, untuk kedepannya ini FTE-nya akan bersifat individu ya, transisi ya. Selama transisi FTE-nya bersifat individu. Jadi begini, mungkin Bapak Ibu ada yang sadar atau tidak sadar begitu. Jadi selama ini FTE itu blok per fakultas dan kemudian itu diberikan langsung kepada fakultas dan kemudian fakultas yang akan mendistribusikannya terhadap semua dosen begitu ya. Nah, dalam rangka kita menuju kepada sistem berbasis kinerja yang sifatnya benar-benar individual begitu, maka FTE ini akan dihitung individual ya. Jadi jelas budaya dihitung FTE-nya berapa, nah itulah yang kemudian akan dibayarkan. Jadi oke, Bapak Ibu, ini adalah dibayarkan setiap bulan. Oke, tapi masuk dalam komponen total cash ya, jadi bukan guaranteed begitu. Next. Nah, kemudian ada honor dari Satgas, Riset, Kerma, dan PPMI yang tentunya mengikuti beberapa aturan APBN, aturan kontrak kerja dengan mitra, dan tentunya menggunakan standar biaya ITB, peraturan rektor 1320/2021. Dibayarkan setiap bulan kalau duit kontraknya udah masuk begitu. Kalau belum ya dirapel biasanya begitu. Udah biasa lah gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu begitu ya, yaitu IPK, insentif penilaian kinerja. Jadi rumusnya Bapak Ibu ada 3 komponen mungkin ya. Yang pertama adalah komponen berdasarkan kekuatan ITB.
ITB sebagai institusi, begitu sebagai induk ya, induk organisasi. Kemudian kekuatan dari unit kerja, apakah itu UKP maupun UKA, dan juga ada komponen gaji ke-13. Nah, apa sebetulnya FPD dan FPI itu? Jadi FPD itu adalah faktor penyesuaian dana. Karena ini ITB yang nomor 1, maka akan bergantung pada kekuatan keuangan ITB. Kemudian ada juga yang di bawah itu adalah FPDUK, yaitu faktor penyesuaian dana berdasarkan kekuatan keuangan dari unit kerja. Nah, FPI adalah faktor pengali insentif, yaitu di mana faktor pengali ini ditetapkan secara terpusat ya supaya unifikasi tadi berdasarkan performance shortcut ITB. Gitu. Nah, sementara IPK dosen gaji ke-13 dibayarkan, di luar gaji ke-13 dibayarkan per 3 bulan sekali, sedangkan yang untuk tendik di luar gaji ke-13 dibayarkan setiap bulan. Nah, catatan, jadi kita masih menggunakan FTE kalau untuk yang dosen, kalau untuk yang tendik menggunakan IPK semester sebelumnya. Jadi ini kami lakukan sebagai masa transisi karena tadi sudah disampaikan ya, kami sedang mengumpulkan scorecard selama 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian ini juga sebagai masa transisi, tadi sudah disampaikan, dan sementara gaji ke-13 diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Next, Mas. Nah, insentif khusus, insentif prestasi khusus. Ini seperti award begitu, Bapak Ibu, diberikan kepada pegawai-pegawai yang menghasilkan karya, prestasi atau prestasi kerja yang sangat istimewa, yang dianggap kemudian memberikan dampak positif bagi ITB, dan tentunya bagi kesejahteraan bangsa dan dunia, gitu ya. Dan ini kriterianya ditetapkan dengan peraturan rektor dan dibayarkan setiap semester. Nanti akan ada ya call for proposal begitu ya, untuk kemudian kita mulai menjaring kandidat-kandidat yang layak mendapatkan prestasi khusus ini. Next. Nah, fasilitas Bapak Ibu. Nah, fasilitas atau benefit ini merupakan komponen, satu-satunya komponen yang membentuk total remunerasi kita. Diberikan tidak dalam bentuk cash ya. Satu adalah Bapak Ibu BPJS Kesehatan ya, Bapak Ibu sudah punya semua. Kemudian, nah yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan, ini yang baru, yang akan di launching oleh Budaya begitu. Yang ketiga adalah Taspen. Yang keempat asuransi kesehatan, ini juga Bapak Ibu sudah nikmati beberapa tahun ini. Yang kelima, medical check up. Nah, terima kasih nih kepada Bu Reni begitu ya, yang sudah memutuskan bahwa per tahun mulai tahun 2022, maka semua pegawai tetap itu berhak mendapatkan medical check up. Ya, mudah-mudahan nanti semakin turun ini absen-absen, ketidakhadiran karena sakit gitu ya, karena medical check up-nya sudah dilakukan dan sehingga kita bisa melakukan preventif dengan lebih baik. Next, Mas. Nah, langkah selanjutnya. Tadi restrukturisasi tahap 1, Bapak Ibu, kita masih punya PR yang lain. Tentunya ini adalah tim kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, melakukan finalisasi peraturan rektor untuk mengimplementasikan sistem remunerasi yang baru, membangun dan mengimplementasikan program komunikasi dan sosialisasi. Jadi ini, kegiatan ini salah satu bentuk dari program komunikasi kami. Jadi mohon maaf, kami terus melakukan menyampaikannya karena supaya kita semua mempunyai persepsi yang sama ya dan pemahaman yang sama. Kemudian yang ketiga, tentunya kami akan melakukan penguatan performance scorecard ya, sistem manajemen kinerja. Tahun lalu sudah dimulai sebetulnya, tetapi dengan berbagai hal begitu ya, kami kemudian fokus dulu kepada sistem remunerasi dan saat ini tim kami juga sedang melengkapi begitu ya performance scorecard. Dan timeline-nya Bapak Ibu ini ada, kalau kita bagi per TW ada 4 TW. Yang TW yang pertama sudah kami selesaikan, yang tadi kami sampaikan ya paparannya pada hari ini. Kemudian pada TW berikutnya itu kami masih akan mengembangkan, menguatkan untuk khusus untuk insentif penilaian ya. Jadi ini yang kami kuatkan, insentif penilaian kinerja. Nah, di sini ada kata-kata dosen. Kenapa? Karena memang dalam tahun lalu kami belum pernah menyentuh kepada kinerja dosen. Namun kinerja tendik sudah kami lakukan ya, sampai dengan pelaksana itu sudah kami lakukan.
Nah, pada TW yang kedua ini kami akan masuk kepada membangun sistem scorecard untuk dosen. TW yang ketiga yaitu adalah kami akan fokus kepada bagaimana melakukan penilaian terhadap kinerja ini. Dan tentunya kami juga ingin mengembangkan, menguatkan tentang komponen honor beban lebih tadi ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya kami berharap semoga kami diberi kesehatan ya Bu Dea, teman-teman juga tetap semangat begitu pada saat TW 4 tahun 2022, maka tahap 1 program penguatan tahap 1 ini bisa kami tuntaskan begitu. Next Mas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau yang itu kan mungkin kurang ini ya, kurang bersemangat Bapak Ibu mendengarnya. Mana karena masih yang guaranteed aja gini, yang nggak guaranteed nih yang pengen didengar gitu ya. Jadi oke, Bapak Ibu kami menjelaskan sedikit sebenarnya seperti apa sih roadmap kami atau tujuan akhir kami ketika kami bicara tentang restrukturisasi tahap 2. Saya remind kembali pada saat restrukturisasi tahap 2, tujuan kami adalah meningkatkan atau menaikkan TGC. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? TGC dan juga menuntaskan tentang kinerja ya, insentif penilaian kinerja. Nah, tentunya adalah Bapak Ibu sudah lihat di layar bahwa pada yang sebelah kiri itu adalah posisi TC kita, TC ya, total cash kita, di mana yang biru merupakan komponen dari total guaranteed cash yang Bapak Ibu dijamin pasti diterima, akan menerima, akan dibayar begitu. Sedangkan yang kuning itu adalah berbasis kinerja yang sifatnya adalah variabel begitu. Nah, tentunya pimpinan ITB itu ingin agar bagian yang kuning ini bisa meningkat. Ya, sehingga remunerasi kita, sistem kita itu bisa kompetitif terhadap organisasi-organisasi pembanding. Nah, yang sebelah kanan itu adalah tujuan akhir dari penguatan remunerasi kita ini. Baik, next. Mas, bisa satu-satu mungkin nggak langsung kayak gini bisa? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa ya? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, judul dari gambar ini keseluruhan itu adalah hubungan antara kinerja, tadi kita sudah bicara kinerja, menyinggung-nyinggung sedikit tentang kinerja, remunerasi begitu, dan tentunya anggaran. Ya Bapak Ibu ya, jadi ITB, pimpinan ITB tentunya ingin agar remunerasi kita itu kompetitif. Ya, kompetitif dengan pembanding, dengan industri, dengan siapapun yang ada di luar sana begitu ya. Tujuannya semata-mata agar kami pimpinan itu bisa meningkatkan motivasi pegawai. Dengan pegawai termotivasi tentunya kami berharap kinerja meningkat. Kinerja meningkat, tentunya kami berharap ada karya-karya nih yang dihasilkan oleh pegawai ITB ya. Tentunya karya-karya ini akan sangat bermanfaat bagi ITB sendiri dan juga bagi bangsa, karena ITB sangat diharapkan untuk berperan banyak di dalam bangsa Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, proses agar remunerasi ITB ini mencapai kondisi yang ideal ya, berbasis kinerja, itu adalah proses yang lama dan butuh waktu ya. Lama, butuh waktu, butuh kesabaran ya Bu Dea ya. Jadi memang istiqomahnya itu harus tinggi begitu ya. Sabar ya, namanya orang kan kalau sesuatu tuh pengennya cepet-cepet gitu. Kami sangat memahami. Maka tadi saya juga meminta sabarnya itu di saya dan Bu Dea begitu ya. Kalau Bapak Ibu mah harus mengepus kita supaya kita makin semangat gitu. Nah, ini adalah butuh waktu yang lama dan tentunya prosesnya pun juga panjang begitu. Nah, dan sebetulnya Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan di awal tentang guiding principle begitu, ternyata ada hubungan antara kinerja, remunerasi, dan juga anggaran. Nah, gambar ini saya coba ceritakan, mudah-mudahan bahasanya sederhana begitu ya, dan mudah dipahami. Gambar ini adalah, bagian ini semua adalah mencoba menjelaskan hubungan tersebut. Gitu. Mulai dari mana? Sebetulnya ini mulai dari mana aja bisa, namanya juga kalau Bapak Ibu perhatikan itu kan panahnya muter, nggak ada keluar, nggak ada exit gitu, dan nggak ada start gitu ya. Tetapi untuk mudahnya begitu, kami memulainya adalah dengan Renstra ITB. Bagaimanapun juga ITB sebagai sebuah organisasi
tentunya punya visi, punya misi, punya Renstra, ya, di mana Renstra ini harus kita penuhi, begitu. Nah, Renstra inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi program-program yang sifatnya tahunan. Program kan butuh orang ya Bapak Ibu, program aja tanpa orang yang mengerjakan ya nggak jalan. Nah, performance scorecard itu adalah terjemahan dari program-program yang mengimplementasikan Renstra ini, tapi dikaitkan dengan tugas pegawai. Apakah pegawai itu sebagai pejabat, struktural, ataupun sebagai pelaksana. Jadi setiap individu pegawai ITB itu punya scorecard. Di mana scorecard itu kalau dikaitkan itu akan bisa bermuara pada Renstra. Karena pembentukan scorecardnya adalah dari Renstra, kemudian Renstra ini dibagi-bagi, siapa yang bertanggung jawab. Setelah itu diturun-turunkan kepada unit-unit di bawahnya, dan kemudian sampai kepada pelaksana. Nah, ini pentingnya scorecard, karena dengan kita mengevaluasi kinerja pegawai kita akan tahu apakah target kita di dalam tahun ini tercapai atau tidak tercapai. Nah, kalau nggak tercapai, kalau sudah kelihatan 6 bulan tidak tercapai, gimana caranya? Ya, kalau saya sih ada dua ya, ditingkatkan kinerjanya kalau bisa, kalau pegawainya nggak mampu. Kalau pegawainya mampu. Kalau enggak, tambahin lagi pegawainya, gitu kan, duit lagi. Atau kalau enggak, ya targetnya diturunin dikit, gitu. Kan harus klop ini. Kalau enggak, jadi kalau enggak klop antara tujuan, target dengan capaian, itu namanya halu kalau bahasa anak muda kita. Halusinasi, halu aja gitu ya, tapi sebetulnya nggak bisa terukur. Nah, setelah masing-masing sudah disepakati, oke, ini adalah target saya, maka kita perlu menghitung, yaitu dengan yang tadi kita sebut sebagai IPK, begitu ya, insentif penilaian kinerja. Nah, kami mengusulkan penilaian kinerja pegawai ini sifatnya adalah kolaboratif, ya, sesuai dengan pedoman atau slogannya ITB, in harmonia progresio, gitu ya, kolaborasi, gitu ya, tidak sendiri. Jadi apa itu sebetulnya nilai kinerja gabungan? Jadi prestasi seseorang, kinerja seseorang itu akan dikaitkan juga dengan kinerja dari unitnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, ya. Oke, saya memang bagus, tapi kalau ternyata unit saya secara keseluruhan nggak bagus, ya tentunya nggak bisa dong ya dianggap bagus, begitu ya. Nah, begitu juga unit juga harus dikaitkan. Keseluruhan akhirnya gimana nih kinerja ITB? Karena kita saling terkait, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Jadi ibaratnya Bapak Ibu mengerjakan tugas kelompok, begitu, nggak bisa. Bapak Ibu kencang sendiri, tapi temennya enggak. Kalau temennya lelet, ya dibantuin gitu. Supaya apa? Supaya kinerja unitnya bagus. Karena kalaupun Bapak Ibu kinerjanya individu bagus, tapi unitnya kurang bagus, maka akan ditarik juga ke bawah. Nah, semangatnya adalah semangat kolaborasi, bukan semangat individual, seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai nilai kinerja gabungan. Jadi ada prosentasenya, nanti tentunya dengan berbagai simulasi kita akan tetapkan berapa prosentase untuk yang individu, berapa untuk yang unitnya, dan berapa untuk yang ITB. Nah, setelah itu tentunya kita akan melakukan pengelompokan kinerja. Mas, contekanku hilang. Nah, di sini nggak ada contekan. Oke, iseng ini. Oke, jadi tentunya ketika kita bicara kinerja, kita sederhanakan saja ya, ibaratnya kayak kuliah aja, ada sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dan sebelah kanan itu, tabel yang sebelah kanan itu nilai maksimum insentif tuh kembali lagi, ini hanya ilustrasi, jadi jangan langsung ditangkap. Wah 100%, jangan, ini hanya ilustrasi begitu ya. Misalnya kalau sangat baik, ya dia mendapatkan 100% dari nilai insentifnya. Baik 90 dan seterusnya dan seterusnya. Sementara yang sebelah kanan itu adalah tabel maksimumnya, tabel nilai insentifnya. Jadi kalau yang tadi adalah nilai kinerjanya, yang sebelah kanan adalah nilai insentifnya. Ini misalnya golongan 4, 20 juta, golongan 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu adalah golongan 4, kinerjanya sangat baik, maka Bapak Ibu berhak 20 juta kalau menggunakan tabel ini. Itu baru, sangat baik itu baru kinerja Bapak Ibu sendiri.
nanti harus dikaitkan juga dengan kinerja unitnya ya. Jadi Bapak Ibu dapat 50% dari 100% tadi ya, karena misalnya pegawai diberi bobot 50%. Nah, itu tentunya akan dihitung. Setelah kita punya tabel ini, tentunya pimpinan ITB dan pimpinan unit itu akan menghitung berapa ya pegawai saya ada 50 begitu. Nah, kalau kinerjanya berarti saya harus menyiapkan uang. Nah, paling gampangnya Bapak Ibu untuk menjawab bahwa remunerasi itu sebetulnya menjawab bisa membedakan kinerja. Bapak Ibu silakan lihat di tabel gambar yang sebelah kanan di mana ada biru dan ada merahnya gitu ya. Di situ terlihat bahwa kalau seandainya ada pegawai dengan PGC yang sama, PGC-nya sama, tapi bisa jadi total cash-nya berbeda. Kenapa? Karena pada individu yang keempat dia kinerjanya bagus, maka insentifnya besar ya. Sementara mohon maaf, individu yang pertama itu kurang bagus sehingga dia nggak dapat insentif begitu. Nah, dengan sistem ini tentunya bisa terlihat bahwa seseorang yang memang berkinerja baik dihargai ya sesuai dengan kinerja. Nah, tentu saja pimpinan ITB berharap bahwa seluruh komponen ini yaitu total cash ini, compensation ini adalah total cash yang sifatnya adalah kompetitif ya, kompetitif dengan industri atau dengan pasar yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu senang nih kita sebagai pegawai senang ya gitu. Wah, asik nih kalau kayak gitu. Entar dulu. Pimpinan pusing nih pastikan ya, karena apa? Harus menghitung. Kalau seperti itu ya, berapa nih sebetulnya uang yang harus dibutuhkan? Nah, kalau pegawai saya dalam sebuah unit ada 20 orang, maka gambar biru merah tadi ya, itu ditambah untuk semua orang. Itulah yang kemudian harus disiapkan dananya. Berapa biaya remunerasi, total remunerasi kalau menggunakan prinsip seperti ini. Nah, ini yang kemudian harus dihitung. Nah, remunerasi ini bisa diambil atau khusus untuk yang insentif ini tentunya bisa diambil dari prosentase pendapatannya ITB. ITB tentunya punya revenue ya, semua juga organisasi punya revenue, jadi itu bisa diambil dari pendapatan ITB atau juga bisa diambil dari prosentase keuntungan ITB. Jadi Bapak Ibu dari sini itu terlihatlah ya bahasanya orang bijak begitu ya. Ternyata memang betul Bapak Ibu uang bukan segalanya begitu ya, tapi ternyata segalanya perlu uang. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ketika kemudian ITB sudah tahu, sudah menetapkan ITB, pimpinan ITB maupun pimpinan unit, oh berarti saya perlu dana sekian ini untuk bisa memberikan remunerasi seperti ini kepada pegawai saya. Nah, siapa yang mencari uang? Ya pegawai lagi, gitu kan? Pegawai lagi. Oleh karena itu, kebutuhan kue yang biru tadi ini, ya, itu harus kemudian diterjemahkan lagi menjadi scorecard. Itulah yang masuk kepada panah sebelah ini yang saya tunjuk ya. Jadi target pendapatan atau target keuntungan itu ditetapkan dalam scorecard. Ya tentunya pimpinan akan memilih unit-unit mana, pimpinan-pimpinan mana yang diberi tugas untuk kemudian bisa memberikan target ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi a circle itu. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu yang menggambarkan adalah hubungan antara kinerja, remunerasi, dan anggaran. Kalau kinerjanya tinggi, kalau pimpinan ITB itu confidence ya bahwa pegawai-pegawai ini kinerjanya bagus, begitu maka tentunya akan diberi target yang tinggi. Setelah itu targetnya tinggi, harapannya pendapatannya juga tinggi. Pendapatan tinggi balik lagi ke kita semua. Jadi ini adalah gambaran seperti itu. Kinerja, remunerasi, dan anggaran. Gitu. Silakan Mas. Ya, sudah habis. Alhamdulillah Mbak. Begitu. Next lagi Mas. Oke, lagi Mas. Lagi. Nah, Bapak Ibu saya hanya mengingatkan saja bahwa ini adalah sebagian ya yang kami ambil potongannya peraturan rektor 178 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 11 Februari. Silahkan Bapak Ibu membaca begitu ya, kalau ternyata ada yang mungkin
yang Bapak Ibu paham harusnya ada tapi nggak ada, silahkan. Ya, sekian dari saya Bu Dea, penjelasannya mudah-mudahan menambah pemahaman Bapak Ibu dari yang penjelasan tanggal 14 Maret yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri untuk paparannya. Saya pikir cukup komprehensif ya Bu ya, disampaikan dengan dasar-dasar pemikirannya. Jadi kalau saya catat sedikit bahwa ITB itu sudah memiliki guiding principles ya, atau prinsip dasar untuk remunerasi ITB yang sesuai, tentunya sudah diusahakan agar comply dengan peraturan pemerintah dan juga mengikuti common practice atau best practice begitu ya. Dan kemudian tadi ada sedikit perubahan itu agar mudah diadministrasikan sehingga mudah dianalisis sebetulnya kalau kita mudah melakukan pengadministrasian itu sehingga nanti bisa lebih terlihat harus ada peningkatan di mana dan lain sebagainya begitu ya Bu Putri ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah berbasis kinerja nanti terutama untuk insentif atau variable pay-nya. Sehingga mohon Ibu Bapak yang belum mengumpulkan scorecard agar segera dilengkapi scorecardnya karena ini nanti menjadi basis bagi penghitungan kinerja begitu ya Bu Putri ya. Dan kemudian pada periode ini juga sudah dirapihkan tentang masalah benefit begitu ya. Ada BPJS Ketenagakerjaan gitu kita sudah sering diingatkan dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti ya. Kemudian juga MCU alhamdulillah sekarang untuk seluruh pegawai begitu ya supaya karena kalau pegawainya sehat tambah sehat ya juga insya Allah lebih baik gitu ya, larinya lebih kencang ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Nanti dibuktikan ya Bu Dea setelah ada MCU apakah ada penurunan begitu ya pegawai-pegawai yang absen yang tidak hadir. Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin itu sedikit resume dari saya atas paparan Bu Putri tadi. Dan sepertinya sudah banyak pertanyaan ya. Ini ada yang membantu kami dalam mencatat pertanyaan kayaknya cukup banyak. Ini pertanyaan pertama tadi sudah ada di chat itu dari Pak Erwin ya, pada Sabta Erwin Irawan. Pertanyaannya, apakah tim WRSD sudah memikirkan bagaimana mengembangkan karir tendik? Saat ini untuk dosen karirnya bisa lompat dinding kampus. Wah, Bu, jangan banyakkan yang lompat ya Bu ya. Ini istilah baru nih buat saya catat nih, lompat dinding kampus. Oke. Kalau tendik umumnya berhenti sampai kabak, mungkin sampai direktur banyak ya Bu ya sekarang yang sudah cukup baik karirnya juga. Dan itu pun pasti tidak semua bisa jadi kabak walaupun berprestasi. Nah ini gimana nih Bu? Pengembangan karir ini apakah juga masuk ke dalam ranah transformasi? Walaupun ini topiknya remunerasi ya Bu ya, tetapi kan tentang manajemen kinerja dan lain sebagainya masuk dari yang akan bertransformasi ini gitu. Iya, baik terima kasih Bu Dea. Ya, kalau saya ngajar di kelas gitu mungkin saya judes gitu. Itu belum dijelasin gitu ya. Tapi kan ini bukan ya. Ini sosialisasi dan sekalian juga meningkatkan awareness. Jadi Bapak Ibu tentang karier tendik begitu ya. Itu saat ini sudah ada tim ya. Saya lupa nama timnya. Tapi tim inilah yang nanti akan menggodok sebetulnya bagaimana sebetulnya karier tendik. Jadi mungkin saya perlu sampaikan di sini ya bahwa kalau kita bicara direktur, kita bicara wakil rektor, dekan atau rektor itu kan jabatan yang sifatnya memang temporary. Nggak mungkin kan ya jadi rektor terus-terusan kan nggak mungkin. Presiden aja 2 kali di ITB udah pernah ada belum ya rektor 2 kali nggak tahu lagi. Biasanya orang jadi pejabat terus kapok kalau dosen gitu ya. Karena nggak biasa ngadepin netizen ya Bu ya gitu ya. Oke, tapi challenge sih Bapak Ibu ya. Nah, pada dasarnya kami sedang menyusun, ada timnya, dari timnya Pak Irwan juga ada, sudah ada, dan juga tim yang dibentuk oleh rektorat juga ada. Tapi Bapak Ibu perlu saya sampaikan prinsipnya, jadi saya ingin Bapak Ibu mulai mengubah mindset begitu ya, terutama untuk terkait pertanyaan tentang karier tendik, bahwa sistem remunerasi kita yang kita kembangkan ke depan itu tidak mengandalkan seseorang itu bergantung pada jabatan.
Jadi jabatan itu kita pisahkan dengan rimunnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya dosen begitu ya, dosen itu kan mau dia guru besar, mau dia lektor kepala, nggak ada hubungannya dia dengan menjadi dekan. Nah, ketika dekannya posisi jabatan atau tugas tambahannya ini selesai, maka ini tetap bisa naik. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Karena memang repot ya, karena kan bagaimanapun juga jabatan itu kecil. Semakin atas organisasi kita, maka jumlah jabatan semakin kecil begitu. Nah, otomatis nggak mungkin dong ya semua kita menyediakan jabatan untuk sekian banyak pegawai. Oleh karena itu, Bu Reni sudah membentuk tim. Saya lupa ya Bu ya nama timnya apa begitu. Saya lupa. Tapi yang pasti kayaknya budaya ada. Saya nggak ada. Alhamdulillah. Begitu. Nah kemudian inilah yang akan kemudian menyusun bagaimana kemudian karier pendik itu tidak dikaitkan dengan jabatan struktural. Itu satu. Nah yang kedua tadi apa ya? Tentang kompetensi atau apa itu tadi? Jadi insya Allah ya Bapak Ibu Tendik jangan khawatir begitu ya, sebelum Juni lah ya itu akan sudah keluar begitu bagaimana karier Bapak Ibu begitu. Yang kedua Tendik tidak berhenti sampai kabak, oh ya, kemudian itu pun pasti tidak semua jadi kabak walaupun berprestasi ya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan saja sekalian karena memang kami belum sosialisasi tapi karena ini pertanyaannya di sini. Jadi sebetulnya selain kami sedang mengembangkan sistem karier untuk Tendik, sebetulnya kami juga sedang mengembangkan kamus kompetensi. Jadi untuk sebuah pekerjaan itu apa sih kompetensi yang diperlukan? Gitu ya. Itu baru pekerjaannya. Pekerjaannya laboran, ini di sini ada kameramen gitu kan ya. Itu apa kompetensinya? Kemudian untuk sebuah jabatan itu pun juga ada. Ya, kompetensi apa gitu ya. Nah, semua itulah yang akan kemudian menjadi kriteria bagi siapapun pegawai yang memang eligible untuk posisi-posisi tersebut itu. Ya, tentunya ketika kita akan mencari calon gitu untuk sebuah jabatan struktural, kita udah punya kriteria, ya kita melakukan assessment. Apakah talent kita, calon kita ini memenuhi kriteria ini. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Kemarin juga sudah ada Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan yang sebelumnya sudah ada bentuk masih agak masih istilahnya itu apa ya, masih kategorinya masih besar begitu ya. Nah ini coba kami smoothkan, kami coba perhalus begitu sehingga terlihat bedanya ya antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, begitu juga antara posisi yang satu dengan posisi yang lain. Mohon doanya, mohon kesabarannya Bapak Ibu dan tentunya adalah mohon doanya agar kami yang mengerjakan ini diberikan kesehatan begitu sehingga bisa menyelesaikan PR-nya itu dengan cepat. Demikian mungkin jawaban saya Bu Dea. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cukup puas ya Pak Erwin. Kemudian pernyataan berikutnya ini dari Pak Anton Wiguna, katanya melanjutkan pertanyaan Pak Erwin, apakah sudah dipertimbangkan juga pengembangan karir Tendik dari jalur fungsional gitu ya, selain yang tadi Pak Erwin bahas itu sebetulnya lebih ke struktural ya Bu ya, dan memang Tendik kan selama ini memang masih sedikit yang masuk ke jalur fungsional gitu Pak. Iya. Baik, mungkin untuk Mas Anton ya, kalau namanya nih Anton Wiguna kayaknya dari DSTI. Betul, nggak tahu lah ya. Kalau benar berarti ini saya, ingatan saya, berarti Mas Anton ini terkenal sampai nempel di kepala saya gitu ya. Mahasiswa saya juga belum tentu nempel gitu. Kalau nggak salah dari DSTI, kalau nggak salah. Jadi iya Mas Anton, jadi tadi saya tegaskan bahwa saat ini Bu Reni sudah menugaskan begitu kepada satu tim khusus untuk kemudian mengembangkan jalur fungsional Tendik ya, dan tentunya dari timnya Pak Irwan juga ada begitu ya, untuk kemudian kita dua tim ini sama-sama nanti mengembangkan jalur fungsionalnya begitu. Nah kalau struktural kembali tadi saya sudah sampaikan ya Mas ya, jadi struktural itu pun ada kriterianya gitu ya. Nah selama ini kriteria inilah yang belum secara clear itu dituliskan. Jadi untuk menjadi direktur kepegawaian itu apakah boleh yang latar belakangnya mikrobiologi? Itu ya boleh, tapi punya kompetensi yang lain gitu ya. Nah itu yang akan kita kembangkan begitu. Nah tentunya karena ini struktural nggak banyak, tetapi kesempatannya terbuka. Kita bisa melakukan seleksi jauh lebih transparan. Kenapa? Karena kriterianya kita umumkan,
kemudian peserta juga, talent juga kita kumpulkan, kemudian dari talent-talent ini kita lakukan assessment, mana yang kemudian sesuai dengan kriteria, itulah yang kemudian kita putuskan untuk menduduki jabatan tersebut. Demikian mungkin Mas Anton, mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih. Baik, selanjutnya ini dari Pak Wahyu Hidayat. Ini numpang bertanya katanya ya Bu ya. Aduh, apakah upah atau honor minimum pendapatan pegawai ITB bisa teknik atau dosen muda atau dosen baru, apapun namanya, apakah besaran upahnya mereka itu lebih rendah atau lebih tinggi dari upah minimum regional provinsi yang mengatur buruh yang kerja di pabrik? Susah UMR banget itu ini. 1,8 ya kurang lebih ya. Kalau nggak tahu Pak Wahyu. Oke, saya coba Mungkin tadi tabel cetekan Bu Putri ada tuh Bu yang apa namanya upah gaji pokok di situ di halaman berapa? Iya, tapi mungkin nggak perlu ditunjukkan mungkin Mbak. Tapi intinya adalah begini Bapak Ibu. Tentunya kalau mengikuti upah regional itu kami sudah cek begitu ya, karena memang itu harus dipatuhi, harus dipatuhi. Jadi terima kasih kepada timnya Budaya, sebetulnya saya menugaskan Budaya, saya ditugaskan Bu Rektor. Jadi terima kasih kepada timnya Budaya yang sudah melototin begitu ya. Jadi memang itu sudah dijamin bahwa kami sudah memenuhi apa tadi itu ya, yang upah provinsi dan seterusnya begitu. Namun justru kita itu lebih tinggi Pak Wahyu. Kami nggak ingin pegawai ITB itu disamakan dengan pabrik, enggak. Kami sudah melakukan benchmark terhadap 7 perguruan tinggi begitu di luar untuk kemudian kita bisa tahu sebetulnya posisi kita itu ada di mana. Ya, jadi kembali lagi saya sampaikan dengan segala hormat bahwa ITB tidak menyamakan pegawai kita dengan pabrik ya, tapi lebih kepada kompetitor lah begitu ya, kompetitif yang kompetitif. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Ini serius nih banyak nih Bu yang bertanya Bu. Aduh, saya lebih susah daripada ngajar ini. Mendingan saya disuruh ngajar nih kayaknya. Baik, ini dari Pak Mahmudin dari kampus Jatinangor. Bu, bagaimana status PKWT Bu? Asa ia sudah mengabdi bertahun-tahun tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk diangkat jadi pegawai tetap, begitu katanya. Mohon pertimbangan lagi. Tapi Bapak ini setuju tentang scorecard dijadikan bahan pertimbangan, begitu Bu. Baik, jadi, berbasis kinerja ya sudah setuju ya. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi Pak Mahmudin ya begitu. Kami catat ya Pak. Kami catat tadi ininya begitu tentang PKWT begitu kami catat. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama pimpinan ITB sudah mengeluarkan ya keputusannya seperti apa. Makasih Budaya. Nah, lanjut lagi nih masih Pak Erwin lagi ya. Ada yang lain? Yang lain dulu deh, jangan Pak Erwin. Ada nggak? Kalau ada di skip dulu supaya ini, supaya ada Pak Yedi nih yang lain kebagian. Nah, baik, ini Pak Yedi dari FSRD. Ini paparan yang memberikan pencerahan menurut Pak Yedi, mudah-mudahan yang lain juga berpendapat sama begitu ya Bu. Mohon izin bagaimana kaitannya bertanya, bagaimana kaitannya dengan percepatan usulan para dosen. Seingat saya tunjangan dosen sebanding dengan kinerja yang bisa dinilai dari Tridharma perguruan tinggi. Apakah usulan kepangkatan dosen sekarang lebih simpel dan waktunya lebih singkat? Begitu Pak Bu Putri, pertanyaan dari Pak Yedi. Iya, ya ini karena puasa ya, jadi banyak sodako. Jadi ya ini sebetulnya di luar konteks, tapi nggak apa-apa, saya jawab gitu ya. Karena memang kami punya program di situ, jadi Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu dosen, sering-seringlah ngopi-ngopi ya gitu. Sekarang kan kita sudah PPTM sudah diperlonggar nih ya, sering-sering ngopi, jangan kesenangan WF aja Bapak Ibu. Coba banyak ngobrol dengan WDS-nya, bagaimana sebetulnya upaya-upaya kami untuk mempercepat proses kenaikan pangkat. Ya, jadi Pak Yedi, kami tempat kantor saya WRSD dan Dipek itu sudah berkali-kali mencuning SOP kami agar
unit-unit itu bisa mengikuti demikian. Karena dengan adanya timeline yang jelas, maka kami berharap Bapak Ibu dosen yang akan mengajukan usulan dan juga WDS ya yang di masing-masing fakultas itu bisa menyesuaikan gitu ya. Karena sebetulnya dengan timeline ini Bapak Ibu bisa mengukur kalau dupak saya diterima oleh Ditpek bersih tanggal sekian, maka kira-kira itu dirapatkan di TPAK tanggal sekian gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang harus disadari bahwa proses di ITB di pusat di CCAR itu adalah merapatkan dengan tim TPAK. Nah, ketika ada perbaikan, maka tentunya dikembalikan lagi ke unit untuk diperbaiki. Nah, ketika itu dupak ada di unit, maka counternya dari Ditpek nggak jalan. Ya, kami hanya jalan ketika barang sudah diterima, dokumen sudah diterima, maka kami lakukan prosesnya, begitu ya. Dan kami juga sudah mengembangkan sistem yang Bapak Ibu bisa monitor, namanya Sistra. Itu silahkan nanti tanyakan lagi, kembali lagi kepada WDS-nya. Kalau Bapak Ibu sedang mengajukan kenaikan jabatan fungsional dan sudah ada notifikasi bahwa dupaknya diterima oleh kantor kami di CCAR, maka Bapak Ibu bisa monitor di situ. Udah sampai di mana prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu memahami timeline dari proses kami di pusat, Bapak Ibu kami minta juga ngoprak-ngoprak WDS-nya gitu ya. Ayo Bapak Ibu cepetan, ini bentar lagi tempat kantornya Budaya tutup warung ini. Nah itu tolong seperti itu. Jadi semua ya, semua pihak yang berkepentingan itu sama-sama mengingatkan pihak-pihak yang melakukan pelayanan. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Kemudian ini ada pertanyaan yang mirip barangkali ya ini ya. Hubungan antara tupoksi, kemudian scorecard, dan SKP serta pengaruhnya ke remunerasi. SKP itu apa Bu? Apa namanya? SKP itu yang kinerjanya teknik. Iya, oke. Okay. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, sistem kinerja pegawai. Sistem kinerja pegawai. Bentar. Sistem nah, itu kinerja. yang mungkin lebih ke tendi, kemudian nanti yang berikutnya senada tapi ini mungkin lebih ke kinerja dosen ya. Menentukan scorecard yang berkaitan dengan insentif begitu barangkali Bu Putri. Ini agak mirip dua pertanyaan ini tapi yang satu mungkin lebih ke tendik ya. Yang satu lebih ke apa namanya scorecard dosen, yang satu scorecard tendik gitu. Terima kasih Bu Dea. Oke ya, saya jawab dulu yang pertama, apa kaitan antara tupoksi, scorecard dan tupoksi, scorecard, kinerja gitu ya, dan remunerasi gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau tupoksi itu kan sebetulnya tugas yang diberikan kepada setiap pegawai. Jadi Bapak Ibu punya kewajiban menjalankan pekerjaan tersebut, begitu ya. Itu tupoksi. Jadi misalnya Budaya itu salah satu direktur kepegawaian, salah satu tupoksinya kalau saya tidak salah atau apa Bu, itu menyetujui begitu ya pembayaran remunerasi misalnya. Nah itu adalah tupoksi begitu. Nah kalau scorecard itu adalah kinerja. Jadi apakah kemudian kalau Budaya ini punya tupoksi menyetujui menyetujui pembayaran remun, berarti nanti Budaya scorecard-nya adalah target 1000 tanda tangan gitu ya, bukan begitu ya. Jadi scorecard itu adalah kinerja kita ya, kinerja kita yang terkait dengan tugas kita, dikaitkan dengan tupoksi kita, tetapi kinerja kita ini kita ketahui saya salah. Scorecard itu adalah kontrak kinerja. Gitu ya, kontrak kinerja. Jadi maksudnya adalah ketika ada kontrak, maka Bapak Ibu itu diberi target. Jadi selalu kalau kita bicara scorecard itu adalah target. Ya, karena harus terukur. Kemudian targetnya apa? Boleh nggak target yang aneh-aneh? Enggak dong. Targetnya itu harus sesuai dengan tupoksinya. Itu yang pertama. Dan sesuai dengan scorecard atau menunjang scorecard pimpinannya juga ya Pak Putri ya. Jadi intinya adalah scorecard seseorang itu adalah kontrak ya, kontrak. Yang namanya kontrak berarti ada dua pihak ya. Pihak sini, tadi siapa yang menanyakan misalnya saya lupa lah. Misalnya Budaya dengan saya.
Scorecard-nya Budaya itu adalah kontrak kinerja Budaya dengan saya sebagai atasan Budaya, begitu ya. Nah, kontrak itu negosiasi. Misalnya saya memberi target Budaya pokoknya proses dupak itu tidak boleh lebih dari 5 hari kerja. Budaya nawar, Bu, orangnya nggak ada, umurnya udah sekian, ini. Oke, kita dealnya adalah 10 hari kerja, ya, instead of 5 hari kerja. Nah, itu adalah scorecard, itu adalah kinerja. Nah, kemudian, tadi ada pertanyaan ya, scorecard, kemudian apa SKP? SKP adalah sistem kinerja pegawai, tetapi ini khusus Tendik. Nah, selama ini Bapak Ibu, SKP ini belum berbasiskan scorecard, tapi lebih kepada kalau bahasa saya mungkin correct me if I'm wrong Bu Dea, lebih kepada pencatatan aktivitas. Jadi misalnya kemudian ada Tendik yang mencatat saya sudah menyetujui 5.000 permintaan honor gitu. Nah, itu adalah log begitu ya, itu adalah catatan aktivitas. Tapi sebetulnya yang namanya kinerja adalah misalnya tidak ada keterlambatan pembayaran honor Satgas misalnya. Nah, itu adalah kinerja. Berbeda. Kamu kan kita kan bisa aja tanda tangan, saya udah tanda tangan 5.000 tapi 4 minggu. Beda nggak dengan orang yang mengerjakan 5.000 dalam waktu 1 minggu? Pasti beda dong. Nah, itu namanya kinerja. Gitu ya. Nah, SKP itu adalah bentuk pencatatan, bentuk sistem kinerja pegawai yang selama ini sudah digunakan. Nah, nanti sebetulnya akan disatukan karena prinsipnya sama. Scorecard, apakah itu pegawai, Tendik, apakah itu dosen, itu sama sistemnya. Yang beda isinya, karena prinsipnya sama. Nah, apa kemudian kaitannya dengan remun? Yaitu tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerjanya cepat, ya motivasinya tinggi, pastikan ITB juga bisa ngasih kerjaan lagi. Ya, ibaratnya adalah Budaya nih, oh saya mampu nih sekarang tanda tangan surat bukan Budaya lah, mungkin kasih remun begitu ya, kalau ada nih kasih remun, nggak ada kayaknya ya Bu kasih remun, kasih verifikasi lah apalah itu namanya. Nah, kalau dia kerjanya cepat begitu, otomatis kita bisa memberikan beban lebih kan, kerjaan-kerjaan yang lain. Nah, kalau dia kerjanya bagus, ITB tentunya bisa memberikan pekerjaan lagi kepada yang bersangkutan, di mana pekerjaan ini ditujukan oleh ITB untuk mengejar Renstra. Di mana Renstra itu pun juga tentunya ada urusan menghasilkan pendapatan. Jadi muter Bapak Ibu, ya kayak Bapak Ibu di rumah aja lah. Ya, kalau Bapak Ibu punya asisten di rumah males-malesan gitu, terus gimana gitu. Ya, saya misalnya di rumah asisten saya males-malesan, ya saya jadi nggak ngantor. Karena urusan di rumah aja nggak beres-beres. Nah, terus kalau saya nggak ngantor, saya nggak dibayar sama Bu Reni. Terus kalau saya nggak dibayar, saya bisa bayar dia nggak? Nggak bisa. Gitu ya, sama. Nah, kalau dia rajin, dia bagus, ya saya bisa meninggalkan rumah pagi pergi, pulang pergi, rumah berantakan, pulang rumah rapi, gitu ya. Saya senang, dia senang, Bu Reni senang, karena saya tiap hari ngantor. Nah, karena saya tiap hari ngantor, kinerja saya bagus, Bu Reni bayar saya. Nah, ketika saya dibayar Bu Reni, saya bisa bayar dia. Nah, muter gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu, itu adalah hukum alam. Nggak bisa Bapak Ibu mengharapkan penghasilan yang bagus, yang tinggi, kalau Bapak Ibu sendiri nggak rajin, nggak berkinerja bagus, nggak termotivasi kerjanya. Demikian. Nah, untuk yang dosen, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa scorecard dosen ini akan menjadi program kami di TW2. Ya, di TW2 ini kami akan konsentrasi mengembangkan scorecard dosen. Demikian mungkin Bu Dea. Baik, jawaban saya mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Bu Putri. Kemudian ini Pak Bruri dari UPT PSDM. Mohon bisa dijelaskan tentang imbalan pasca kerja dan realisasinya, baik yang telah dikapitalisasi dalam pembukuan atau laporan keuangan ITB dan atau yang dijelaskan dalam sistem remunerasi ITB yang baru. Ini sebetulnya sih kita belum banyak mengubah ya Bu ya tentang imbalan pasca kerja ini, mungkin Pak Bruri masih mengikuti aturan sebelumnya. Jadi kalau nggak salah imbalan pasca kerja ini kan diberikan ketika seseorang sudah memasuki masa purna bakti ya Bu. Iya betul ya gitu. Jadi ini nggak berubah Bapak Ibu.
ini tetap, dan ini kalau di kita menjadi bagian dari benefit ya. Iya, benefit kan? Iya, Benefit ini masuk dalam benefit Bapak Ibu, ya, atau fasilitas. ya, masih mengikuti aturan sebelumnya. Gitu. Kemudian mungkin tadi ada yang sejenis begitu ya. Apakah dari M. Iqbal ini ya, apakah dengan sistem penghasilan yang baru PPh tiap tahunnya bisa langsung nihil? Nah, ini selama kita masih ada dua pemberi ini ya, apa namanya, ada dua sumber dana nih Bu Putri. Ya ini kan urusannya pajak ya, Iya. gitu ya. Tapi Bapak Ibu harusnya berpikirnya kebalik. Kalau PPh Bapak Ibu tinggi, berarti pendapatan Bapak Ibu tinggi juga. Gitu dong. Jadi jangan, lah gimana pengennya tinggi, tapi bayar pajak, bayar sodako, bayar zakatnya kecil, ya mungkin lah. Jadi harusnya malah bangga. Berapa membayar pajak? Saya membayar pajak 1 M. Wah itu langsung orang mikir, apa itu penghasilannya? Gitu atuh. Ya, jangan dibalik mikirnya. Ya mungkin sementara karena kita ada dua dua pemberi ini ya, Belum bisa sistem ya. keuangan belum bisa, tetapi Ibu Bapak mungkin dengan dipersingkat atau dipermudah, dipersedikit begitu ya komponennya, mungkin lebih bisa memperkirakan gitu ya Bu Putri ya, diharapkannya. Jadi nggak terlalu kaget ketika di akhir tahun. Sebenarnya sih udah memperkirakan, orang kan sebetulnya sistem Remun kita kan sudah mendata ya gitu, tapi biasalah kita kaget di akhir. Ya kaget karena baru dipikirnya di akhir tahun. Baru sempat dipikir di akhir tahun ketika mau bayar pajak. Mungkin ini pertanyaan dari Pak Reza ini Bu. Ya, kalau unit ini bagaikan kerja kelompok dan tidak bisa pintar sendiri, bagaimana pendapat Ibu tentang staf atau pejabat yang kurang perform di unit tersebut? Apakah ada tindakan khusus atau apakah ada konfirmasi kebenaran scorecard yang telah disampaikan? Sebentar. Jadi apakah ada konfirmasi kebenaran scorecard? Ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya cerita scorecard ini bukan sebagai penghukum, gitu ya. Jadi kayak misalnya, jadi gini. Sebetulnya kan scorecard ini adalah bentuk kontrak kerja dulu gitu ya. Jadi misalnya asumsi saya seorang pimpinan itu punya kemampuan untuk mengukur kemampuan timnya. Karena kalau dia nggak punya itu ya bubar lah itu ya. Misalnya ya mampunya anak SMP dikasih soal SMA gitu, enggak ya. Jadi asumsi seperti itu dulu. Asumsi adalah pimpinan mengenal kemampuan dari semua timnya gitu ya. Nah kalau yang bersangkutan kan ada dua tipe orang ya, ada tipe orang yang overconfidence begitu, ada tipe orang yang underconfidence gitu ya. Jadi ada yang kepedean gitu, wah targetnya ketinggian gitu, oh dia sangat pede gitu. Nah sebetulnya Bapak Ibu di awal cerita tentang HCM ini itu sebenarnya cerita scorecard ini atau kinerja itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Tidak hanya bisa diserahkan kepada yang bersangkutan. Karena apa? Seseorang itu bekerja, satu dia harus diperhitungkan juga tentang infrastrukturnya. Pertama adalah kejelasan. Apakah yang bersangkutan itu jelas? Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau dia nggak tahu, ya diberitahu dulu, tapi asumsinya itu satu. Kedua, kemudian ada infrastruktur apa yang mendukung pekerjaan dia. Kemarin ketika di awal-awal kita WFH, maka beberapa pegawai itu mengeluh tentang perlunya internet, ada bantuan internet gitu ya, karena banyak bekerja WFH dan seterusnya. Dan yang ketiga tentunya adalah teknologi. Apakah sebetulnya ITB sudah menyiapkan teknologi yang mendukung begitu. Tapi anyway, apapun, apakah kita belum pakai teknologi, apakah kita apapun itu, menurut saya, hemat saya, itu pimpinan harus sadar. Ya, dia harus bisa mengukur itu tadi kembali. Jadi dia harus bisa mengatakan bahwa ketika saya memberikan, saya kontrak nih dengan Budaya, begitu tawar menawarnya juga alot itu ya Budaya ya, masih ingat tuh saya di Olah Timur Bu, di Olah Timur. Ya, nggak bisa manggil saya kan Mbak Putri, nggak bisa Mbak, aku nggak bisa gitu. Ya udah gitu ya. Akhirnya tapi seperti itu ya. Nah pada saat melakukan itu kan kedua belah pihak, baik
kontrak ya, pihak satu sama pihak dua itu sama-sama memahami sebetulnya bagaimana lingkungan kerjanya. Itu harus dipahami ya. Karena kalau dia tidak bisa bekerja sendiri. Nah, katakanlah ini sudah disepakati. Wah. Nah, itulah gunanya monitor. Dimonitor kan Bapak Ibu tahu ya, scorecard itu harus terukur. Ya, jadi saya masih ingat kata-kata saya lupa tapi waktu itu disampaikan oleh Pak Irwan, we cannot manage anything that we cannot measure. Jadi percuma kita bicara pengelolaan kalau kita nggak bisa mengukur gitu. Ya, segala sesuatu itu dikuantifikasi. Kalau kita nggak kuantifikasi susah. Kayak saya begitu, saya merasa saya cantik deh, bisa kayaknya cocok ikut Miss World gitu. Dari mana gitu ya? Kalau nggak bisa diukur tingginya aja udah nggak masuk gitu ya gitu. Jadi umur itu kan semua terkuantifikasi, nah itu nggak masuk. Nah tentunya itu akan dimonitor. Nah pada waktu paling tidak 3 bulan ya, 3 bulan pertama itu harusnya pimpinan sudah punya feedback. Ini kira-kira tercapai atau enggak kinerja dari yang bersangkutan ini. Nah, kalau tidak tercapai, tentunya pimpinan harus tahu apakah ini karena kompetensinya atau memang karena lingkungannya. Nah, apapun itu, maka pimpinan harus melakukan upaya. Upaya adalah kalau itu kompetensi, maka harus ada training, harus ada pengembangan, harus ada peningkatan, begitu ya. Jangan kita ngarepin teknologi lagi, karena teknologi itu urusannya duit, ya. Tapi paling tidak sebagai pimpinan kita wajib meng-coach, ya, membimbing, membina tim kita agar dia bisa bekerja lebih baik. Nah, apakah kemudian apa tadi itu ada apa tadi Bu? Lupa saya Bu. Ada apa tadi? Kurang perform. Nah itu tadi ya, kurang performnya dengan kita tadi punya ada penilaian insentif penilaian kinerja, maka tentunya itu ada. Oke, ada yang sangat kurang, cukup, baik, dan tentunya itu diberikan kepada yang bersangkutan. Nah setelah itu ada diskusi dengan pimpinan. Bagaimana nih untuk meningkatkan kinerjanya? Apakah mungkin kalau yang bersangkutan itu kurang baik gitu, apakah mungkin yang sangat baik ini membantu? Seperti itu ya. Nanti tentunya kita nggak langsung aja putar ganti, nggak juga ada diganti ke siapa lagi ya, itu lagi begitu. Tapi intinya adalah proses coaching itu terjadi sampai memang satu titik di mana akhirnya mungkin harus diputuskan pimpinan kalau ternyata target yang bersangkutan itu memang sifatnya krusial. Kalau itu krusial buat ITB, ya tentunya harus ada solusinya, begitu. Tidak cukup hanya sekedar coaching saja. Itu mungkin jawaban saya secara umum. Terima kasih Bu Dea. Terima kasih Bu. Ini kemudian ada dari LPPM ya, Bu Yuliah Khotimah. Bagaimana menghitung kinerja jika pekerjaan pengelola jurnal tidak ada dalam list yang diberikan konsultan scorecard? Oke, terima kasih Bu Yuliah. Nah, Bu Yuliah, pertama sebelum saya menjawab ini, saya belum lihat datanya Ibu, begitu ya. Karena sebetulnya sampai saat ini itu masih scorecard yang terkumpul di kami hanya untuk pendik ya, untuk semua unit itu baru sekitar 60%, 60-70%. Jadi masih ada sekitar 30-40% yang belum memasukkan scorecard. Tapi Bapak Bu Yuliah, prinsipnya adalah kalau Ibu punya tanggung jawab mengelola jurnal, harusnya kinerja itu atau kegiatan itu tuh ada di dalam kinerja pimpinan Bapak Ibu. Gitu ya, karena Bapak Ibu Bu Yuliah itu nanti kontraknya adalah dengan atasan langsung. Saya kurang tahu kalau di LPPM apakah kabit apalah whatever itu ya. Nah, tapi itu harus dirunut. Kalau memang nggak ada, Bapak Ibu harus tanya, loh kok saya nggak ada? Berarti bisa jadi atasan Bapak Ibu miss dengan satu scorecard sehingga itu tidak nyampe ke bawah. Karena prinsipnya adalah setiap pegawai di ITB harus punya scorecard. Harus. Gitu. Demikian Bu Yulia, makasih. Kemudian ini dari Pak Warsoma Johan, ini sejak awal tahun data gaji dosen di web remunerasi menghilang. Apakah karena ada perubahan?
Kalau memang perubahannya masih lama, ada baiknya sistem lama jangan dicabut dulu, supaya kami bisa cross check aliran data yang masuk ke rekening dosen, begitu, Bu. Awal Ini tahun. ya, Oke. dari Saya Januari kurang memang. oh ya beda ya. Oh ya mungkin Bu Ya. Dea yang jawab, tapi pokoknya kemarin ketika saya membayar SPT, saya cuma lihat oke, cuman membuka akses yang simulasi A1, Ya, A2 itu masih ada Bu, tapi Ya, untuk ya. yang penghasilan tahun 2022 memang ini apa namanya, ada perubahan sistem begitu Ibu Bapak, karena sistem remunerasi ini harus berpindah supaya bisa masuk ke dalam sistem Oracle yang Fusion ini yang Oracle baru yang begitu, baru. Bu. Sehingga ini ada hal-hal yang harus diubah, diperbaiki dari sistem pencatatannya begitu. Sebetulnya karena sistem remun yang sekarang itu tidak hanya dipakai untuk pencatatan begitu, tetapi juga untuk transaksinya juga jadi di situ ya pencatatannya. Begitu Pak Warsoma. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat, jadi tidak terlalu lama. Sebetulnya sih saya berharap minggu ini mudah-mudahan Bu Wati mendengar, karena sebetulnya tadinya dari pengennya memang awal April. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di awal April ini minggu pertama, atau Pak kalaupun lebih lama nanti akan kami informasikan ke WDS ya Ibu Bapak. Ya mungkin ini karena sedang ada proses pengembangan sistem baru ya, pasti tentunya ada sedikit glitch lah begitu. Jujur saya tidak tahu tadi Bu Dea yang menyampaikan. Ya terima kasih. Baik, kemudian ini dari Pak Sandi ya, Ditbangdik, yang ingin bertanya terkait karir tendik dari jalur fungsional, apakah dimungkinkan? Tadi sebetulnya Bu Putri sudah menjawab ya, mengingat kalau benchmark dari Menpan RB ada lebih dari 200 jabatan fungsional gitu ya, dan memang ada jabatan-jabatan baru untuk jabatan fungsional ini. Ya, udah dijawab tadi ya Pak Sandi di awal-awal bahwa ITB dan juga konsultan itu sama-sama sedang mengembangkan sistem, satu adalah jalur karir pendik dan juga jabatan fungsional. Bersabar ya Pak Sandi ya, doakan kami semoga tetap sehat. Ya, kemudian ini pertanyaan dari Pak Togar, SBM Bu Putri, ingin bertanya tentang apakah sudah dilakukan simulasi terhadap konsep remun yang baru. Apakah ada temuan utama dan yang menjadi kesulitan? Kemudian mengapa remun terhenti pada peringkat jenjang dan belum ke nilai atau poin jabatan? Seperti Menpan RB begitu ya, apa kesulitannya? Ini cukup detail, ini pertanyaan Pak Togar. Kemudian untuk pertanyaan menyangkut slide 25 tentang IPK. Bisa diberikan penjelasan berapa persen faktor ITB dan faktor unit kerja. Kemudian pertanyaan keempat untuk slide 31, perlu koreksi, bukan keuntungan ITB tapi untuk insentif tetapi surplus ITB. Begitu. Mungkin ini 4 hanya komentar begitu ya, tapi pertanyaannya ada 3 Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Togar untuk simulasi. Ini memang kami masih dalam proses ya, jadi memang sudah dilakukan remunerasinya begitu. Temuannya apa? Temuannya nggak ada yang aneh-aneh sih begitu, tetapi sedang mengukur Pak, sebetulnya kami sedang mengukur itu tadi ya, seberapa bagaimana pertama adalah bagaimana kekuatan ITB tadi ya, kinerja, remun, dan anggaran. Jadi sebetulnya kami sedang ada di tahap itu. Kami sedang mengukur-ukur, sedang mengatur-ngatur berapa sih ini untuk kondisi yang ideal begitu, sehingga kita sudah bisa menetapkan. Nah, namun Pak Togar perlu saya sampaikan juga bahwa untuk tahun ini tahap satu kita ini kan sebetulnya PGC memang belum berubah ya begitu ya. PGC belum berubah. Nah, kami sedang mencoba menetapkan bagaimana sih formula yang baik untuk bagian yang variabelnya. Jadi sudah berjalan, sedang dalam proses mengukur kekuatan dan strategi-strategi berikutnya. Terima kasih. Kemudian yang kedua
Mengapa Remon berhenti pada peringkat jenjang dan belum ke nilai atau poin jabatan fungsional, bukan jabatan struktural? Seperti Menpan RB, di Menpan RB kan masuknya ke jabatan fungsional begitu Bu. Oh, oke. Ya ini yang tadi Oke. sudah disampaikan juga ya oleh Bu Putri, masih ada tim yang bekerja Iya. mungkin ya Bu ya. Iya, kami sebetulnya sedang dalam proses itu Pak. Jadi memang sebetulnya nanti juga ujung-ujung kami kan intinya menggunakan guiding principle ya, bahwa ada tunjangan ini, ada yang namanya TGC dan otomatis TGC itu di dalamnya tentunya ada juga pendapatan yang dari pemerintah. Nah, itu sudah jelas, itu sudah tetap begitu ya. Nah, kemudian untuk bagian variabelnya yang ini kami sedang simulasikan. Nah, memang tentunya belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi kalau nanti sudah itu siap, maka tentunya akan terlihat gambaran seseorang dengan jabatan fungsional yang sama begitu ya, bisa jadi nanti juga total cash-nya berbeda kalau memang ternyata kinerja dia berbeda. Tapi kami belum sampai ke sana saat ini. Gitu. Demikian Pak Togar. Kemudian yang ketiga tentang IPK. Tentang IPK. Nah, memang kami belum memutuskan Pak. Kami belum memutuskan berapa faktor ITB dan berapa faktor unit kerja, karena baru sekarang ya, ITB baru sekarang akan menerapkan ini. Tentunya trial and error-nya, diskusinya tuh alot banget gitu, wajar lah namanya juga. Kan kalau kita, Pak Togar juga tahu ya, kita punya anak pertama itu kan, diurusinnya begini, begitu anak kedua cuekin, ada ketiga, keempat, lima, tambah lagi gitu ya. Tapi karena ini pertama tentunya kami kan sangat hati-hati begitu ya. Tapi yang pasti adalah prinsipnya begini, kalau ITB 100%, maka itu seperti komunis ya, gitu kan ya, pokoknya semua ITB aja gitu, yang lain mah nggak dihitung gitu. Nah, tapi kalau terlalu besar di individunya, maka itu kayak sosialis begitu, terserah deh tetangga gue gitu, yang penting gue gitu. Nggak seperti itu. Nah, bagaimana ini mencapai titik temu yang pas begitu. Nah, itu yang sedang menjadi diskusi kami. Tapi prinsipnya begitu, tidak sosialis, tidak juga komunis begitu ya. Itu sih ininya, katanya best practice-nya katanya. Ya, terima kasih. Bu, ini ada pertanyaan anonim. Hasil benchmark ITB ini ya, hasil benchmark ITB terhadap 7 kampus lain, ITB peringkat berapa, Bu? Oke, kalau dari hasil benchmarknya itu ITB secara umum ya, ITB itu di bawah P50. Di bawah P50. Bawah P50. Baik, Mangga. Jadi ini waktunya kayaknya sudah habis ya kalau saya lihat, dan waktunya sudah habis. Yang lain mungkin sudah mirip-mirip begitu ya pertanyaan. Jadi mudah-mudahan secara general bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi curiosity dari Ibu Bapak sekalian. Baik, karena waktu juga yang terbatas, terima kasih Bu Putri untuk waktunya dan juga tadi jawaban-jawaban atas pertanyaan yang cukup banyak dan cukup detail. Alhamdulillah berarti dengan pertanyaan yang banyak sebetulnya curiosity terhadap penguatan sistem remunerasi ITB ini ada begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Doakan kata Bu Putri supaya kita bisa bekerja secara sinergis sama-sama dengan Ibu Bapak semua untuk sistem remunerasi ITB yang tentunya lebih baik dan lebih sesuai dengan keinginan gitu ya Ibu. Baik, terima kasih Bu Putri, terima kasih juga Ibu Bapak untuk waktunya hari ini. Saya kembalikan ke Bu Osi. Silakan Bu Osi. Baik, wah terima kasih nih Bu Putri dan Bu Dea. Ini duetnya ciamik sekali ya siang hari ini. Kayaknya udah langsung pada lupa nih, lapar ya. Oke, pagi lebaran makan ketupat, nasinya kurus agak berderai. Meski badan dan scorecard penat, remunerasi harus tercapai. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan hari ini berakhir, hadirin di Zoom meeting kami mohon untuk menyalakan kameranya agar kami dapat melakukan tangkap layar bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, kami tunggu 1 menit ya, sebentar. Oke, saya masih nunggu nih menyalakan kameranya.
Ini padahal Bu Putri sama Bu Putri sama Bu Dea udah senyum teramat manis ya. Bu Nomi senyum dong. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Yuli ya, LPPM, fotonya berapa halaman katanya. Sabar ya Pak, fotonya ada beberapa halaman. Oke, siap semuanya. Bagi yang bisa dibuka maskernya, buka aja deh. Ini kan kesempatan langka nih kita berfoto bersama para ibu duet ciamik ini. Duet heboh. Oke, on my mark ya. 1, 2, 3. Lihat ke kamera. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Semua lihat ke kamera. Senyum dong. Laparnya jangan kelihatan ya. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Wow, ini banyak sekali. Tenang ya teman-teman, karena saya sudah dibantu oleh tim juga di belakang layar. 1, 2, 3, Bu Nita senyum dong. Ibu Nita Yuanita dari FTSL. Silakan, Pak Yuli senyumnya jangan ditahan begitu. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Kalau di layar HP saya, layar laptop saya udah mau habis nih. Teman-teman di belakang layar pasti sudah difoto juga ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah tersenyum ke kamera. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, telah sampailah kita ke penghujung acara sosialisasi sistem remunerasi ITB. Kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang tautannya sudah kami sediakan pada kolom chat dan sudah kami tampilkan berulang kali. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin selama program ini berlangsung. Selamat sore dan selamat mempersiapkan hidangan berbuka puasa. Beli bakso di warung Bu Ati, bekal buka bersama di rumah Titin. Untuk hilaf dan hati yang tersakiti, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.